Selamat sore ya rekan-rekan sekalian. Senang sekali ya pada sore hari ini kita kumpul lagi ya. Maksud dan keinginan kita pada sore hari ini, saya ingin mengajak ya seorang debater perempuan yang sangat mumpuni ya, yang sangat luar biasa sekali. Saya ingin mengajak Mbak Sofiatul untuk masuk ke dalam ruang ini ya teman-teman, supaya kita lebih jauh lagi berbincang-bincang dengan Ibu Sofiatul, dan supaya kita lebih lagi mengenal ya tentang satu lagi apologet yang mumpuni, yang kiranya teman-teman boleh bisa dukung dalam pelayanannya, dukung dalam apapun yang dia lakukan untuk pemberitaan firman Tuhan. Teman-teman, Ibu atau Mbak Sofiatul ini dia punya channel ya teman, namanya Al Hayat Indonesia. Jadi teman-teman boleh mampir ke situ dan dukung ya. Mari kita rame-rame dukung ya. Pokoknya semua channel-channel Kristen yang berapologet, yang memberitakan firman Tuhan, kita dukung semua ya, supaya makin gencar lagi pemberitaan tentang firman Tuhan. Ya, untuk lebih mempersingkat waktu ya, mari kita tampilkan saja Ibu Sofiatul atau Mbak ya, harusnya dipanggil Mbak ya, sepertinya masih muda sekali ya. Ya, silakan masuk Sofiatul. Ya. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, Sofiatul suaranya teman-teman tolong direspon ya, yang sudah masuk tolong direspon apakah suara kami terdengar atau tidak, karena kami tidak tahu ya. Ya, pada sore hari ini senang sekali ya, Mbak Sofiatul, senang sekali kita sudah ada lagi di sini. Teman-teman, 2 hari yang lalu itu kami ada melakukan perdebatan dengan Ibu Dini dan dengan Rifa, ya kan, dengan Rifa. Lalu hasilnya setelah saya review ulang ya, saya lihat sebetulnya sebetulnya semua sudah terjawab gitu. Kalau istilahnya yang menang telak gitu. Ya kan, karena data-data yang mereka pakai juga bukan Alkitab gitu kan. Lalu mereka hanya bermain di kulit-kulit gitu, menyerang Alkitab. Ayat-ayat Alkitab yang dipakai juga yang ngaco-ngaco gitu, nggak sesuai, karena Alkitab itu kan kontekstual ya. Untuk Muslim ya, saya mau kasih tahu ya, kalau mau pakai Alkitab, tolong dibaca itu dari awal sampai minimal 1 pasal, jadi kita tahu makna dari ayat itu gitu loh. Nah, inilah yang dipakai oleh Ibu Dini dan Rifa. Mereka asal comot-comot, kalau ada kalimat-kalimat yang sekiranya mendukung mereka punya opini, ya mereka ambil aja gitu loh. Saya review lagi, sepertinya kita nggak ada salahnya gitu ya. Dan ada lagi contohnya ya, Rifa mengambil dalil. Seharusnya dalil itu dalam bahasa Yunani gitu kan, dia mau menunjukkan bahwa yakit itu artinya juga ehad itu juga artinya yakit gitu kan, dia pakai dalam bahasa harusnya dalam bahasa Yunani. Lalu saya juga bingung, itu ayat kok dalam bahasa Ibrani lalu kok berubah makna gitu. Nah, yang seperti inilah yang saya pertanyakan. Sepertinya itu bukan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di luar itu tidak ada yang terjawab gitu loh. Cuma ngoceh-ngoceh aja mereka, dan di luar itu ya kita menang gitu loh. Kebenaran ya tetap ditegakkan. Kebenaran adalah kebenaran, walaupun disanggah ya, dikudeta seperti apapun ya, kebenaran akan menunjukkan kebenarannya sendiri. Ya, Ibu Sofiatul, selamat sore, dan mari Bu, silakan kasih kesan dan pesan ya mengenai perdebatan yang kemarin. Silakan. Ya, jadi kalau kita melihat ya perdebatan dengan Graham Mualaf, ini mungkin pertama kali ya kalau saya dengan perempuan ya, head to head dengan Dini maupun dengan Rifa. Suaranya kecil sekali Bu ya, Ibu Sofiatul, agak lebih dekat saja ngomongnya. Oke, ini sudah kedengeran? Ya. Nah, iya. Oke. Ya, jadi ini pertama kali ya, kemarin dari pihak Graham Mualaf itu Dini sama Rifa meminta kita head to head. Jadi ini pertama kali saya head to head dengan perempuan, biasanya dengan laki-laki. Kalau saya melihat kemarin, jadi kita sebenarnya sudah menyampaikan hal-hal yang penting dan pokok. Jadi mereka mengutip ayat-ayat di dalam Alkitab mengenai keesaan Tuhan, dan itu memang kita akui ya Bu Tia. Jadi kan Kristen itu bukan menuhankan 3 Allah gitu ya, atau 3 Tuhan seperti yang disangkakan
Ya, jadi ketika mereka mengutip ayat-ayat keesaan Allah, ya memang seperti itu. Alkitab itu memang Tuhan satu dan esa. Cuman yang dijelaskan di dalam konsep Trinitas, ya, orang Kristen tahu Allah itu ya satu-satunya itu yang benar, yang sejati. Tetapi yang dijabarkan di dalam Trinitas adalah bagaimana kebagaimanaan Allah yang esa itu berinteraksi dengan kita atau pernyataan dirinya. Nah, ini menjadi pelajaran yang lebih dalam. Kalau cuman Allah itu satu, tunggal, setan juga tahu, itu pelajaran SD gitu loh. Itu nggak usah diajarin. Ya, orang yang berakal budi ya atau berlogika ya pasti akan tahu Tuhan itu satu. Kita bukan orang primitif ya yang menganut paham banyak dewa atau banyak Tuhan. Ya, tetapi yang lebih dalam lagi adalah bagaimana kita menjelaskan Tuhan yang esa itu. Nah, ini tentu saja nggak mudah, Bu Uti. Di dalam Alkitab kita juga kompleks. Jadi keesaan Tuhan di dalam Alkitab itu kompleks. Nah, itu yang dijabarkan di dalam doktrin Trinitas sebenarnya. Nah, ini yang mereka tidak pahami. Gitu. Jadi mereka mengutip ayat-ayat mengenai Tuhan itu esa, kemudian apa sih maksud daripada esa itu? Nah, itu sudah kita jabarkan, ya. Yang pasti kemarin saya nggak puas sih, Bu Uti. Jadi saya tidak suka di timer. Kalau di timer itu kita terlalu terburu-buru. Kemudian karena berdua ya Bu, 3 menit, jadi mungkin waktunya agak kurang. Saya lihat juga Bu Uti kan pengen banyak sekali tuh yang disampaikan ya. Tapi nggak kesampaian karena harus kita berbagi waktu. Kalau mau berdialog, oke, saya akan jawab sepuasnya. Saya akan jelaskan konsep Trinitas. Saya akan jelaskan konsep Alkitab. Dan saya tunjukkan sumber-sumber datanya. Tapi kalau diburu-buru dengan waktu memang saya nggak pas gitu. Kalau debatnya harus 3 menit itu tergopoh-gopoh kalau menurut saya ya. Gitu. Orang yang dengar juga kecepatan gitu kita ngomongnya. Tapi kalau kita lebih time atau waktunya lebih dilonggarin, mungkin pemirsa akan lebih ngikutin. Kenapa sih kita ini punya konsep doktrin seperti ini? Apakah doktrin Trinitas ini ada di dalam Alkitab ataukah seperti yang mereka tuduhkan? Ini paham Platonisme lah dan sebagainya. Itu menurut saya sih, Bu Uti. Jadi kalau di timer itu memang kesannya gimana ya? Terlalu cepet-cepet ya, buru-buru. Nggak bisa nunjukin ayat-ayat di dalam share screen, jadi nggak bisa di share screen ayat-ayatnya. Begitu, Bu Uti. Ya, seperti itu. Coba kita lihat dulu ya Nah, kita akan bahas ya setiap statement mereka. Jadi saya coba potong, kita dengarkan saja statement-statement mereka. Kayaknya sih karena banyak ya terburu-buru, ada beberapa perkataan-perkataan yang harus kita jawab ya, pertanyaan yang harus kita jawab. Kita lewat ya, karena terburu-buru ya. Sangat-sangat terburu-buru gitu. Ya, coba kita ini ya. Saya baru ini ya, teman-teman, saya baru ini mencoba untuk belajar share screen ya. Coba saya cari dulu. Ya, bentar ya, mudah-mudahan. I hope there will not be something happen here. Ya. Dengan narasumber dari pihak Muslim, Umi Dini dan Umi Rifa. Ya. Dari pihak Kristen diwakili oleh sudah sangat jelas. Nah, kita mulai dari sini ya, kita dengarkan. Nah, inilah dia. Di dalam kitab Perjanjian Lama pun sudah dikenal. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan ya, definisi linguistik. Ya, kita coba. Nah, salah alamat ya. Tadi saya jawab dulu ya. Tetapi Musa dan para nabi mau menulis no. Mana ya, sebentar sayang teman-teman ya, kita mulai dari sini ya. Pak, konsep Trinitas itu berdasarkan historical Tertullian, tetapi jelas saya sudah mengatakan tadi sejak awal penciptaan manusia ya, sejak awal manusia itu diciptakan, sejak awal bumi ini sudah ada 3 nama yang ditulis oleh Musa, dan Musa lah yang memberikan konsep Trinitas itu, karena yang dimaksud Musa oleh Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, adalah Allah, adalah Elohim, adalah Roh Allah, dan adalah Firman. Ini dicatat langsung oleh Musa gitu loh. Jadi yang kamu maksudkan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, adalah Allah yang Elohim. Elohim itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang merupakan unification. Tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah satu tunggal yang numerik. Elohim itu sendiri adalah
lebih dari satu ya, ilah-ilah atau sesembahan yang lebih dari satu, tetapi dia merujuk kepada satu nama, dan nama itu adalah penguasa langit dan bumi, dan dia disebut adalah Tuhan, ditulis di dalam Alkitab, yaitu Tuhan. Jelas itu sudah merujuk kepada Trinitas. Tidak ada gambaran, tidak ada pengajaran, tidak ada konsep yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu plak seperti yang kalian imani sekarang ini gitu loh. Ya, lalu kata Ibu Dini itu adalah historical Tertullian. Maaf, historical Tertullian atau filsafat Plato apapun juga itu lahir setelah peradaban dunia itu ada. Ya, jadi nggak bisa digadang-gadangkan, kecuali kalau ada filsafat seperti itu baru lahirlah Tritunggal, baru kamu bisa mengatakan itu adalah rekayasa. Tetapi maaf, sejak pertama kali diciptakan sudah disebut bahwa Allah itu Allah yang Tritunggal, Elohim. Ya. Ibu Sofia tuh gimana pendapatnya? Ya seperti itu ya. Jadi pendapat Sofi gimana, Sofi? Bahwa memang sejak awal penciptaan langit dan bumi memang konsep Tritunggal itulah yang ada gitu loh. Ya kan? Memang konsep itu yang awal sekali, tidak ada Tuhan. Menurut Sofi gimana itu? Iya, jadi saya berulang kali memberikan penegasan atau memberikan edukasi ya kepada teman-teman Kristen juga. Jadi Tritunggal itu bukanlah keberapaan jumlah Allah. Itu yang mesti kita ingat. Jadi kalau teman-teman Muslim kan selalu mengatakan kok bisa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 gitu. Itu kan konsep mereka ya. Tetapi sekali lagi doktrin atau konsep Trinitas itu ada, nafasnya ada di dalam seluruh Alkitab kita, walaupun kata-kata Trinitasnya itu tidak ada. Ya, itu merupakan kesimpulan sama seperti doktrin tauhid. Tauhid itu juga tidak ada di dalam Quran, dan tauhid itu juga tidak berarti satu, tapi berarti unification atau penyatuan. Ya, jadi memang Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, di mana dia itu bisa menyatakan dirinya ya, dalam berbagai cara. Makanya dia itu tidak terbatas. Nah, orang Ibrani terutama Musa itu menulis dalam bentuk jamak Elohim, bukan berarti ada banyak Allah tidak, tetapi dia itu nggak terbatas. Tidak terbatas, tidak bisa dihitung. Nah, pernyataan diri Allah yang sampai kepada kita, yang kita ketahui memang dalam 3 hipostasis, yang orang Kristen katakan 3 hipostasis, ya, Bapa, Firman, dan Rohnya. Dan ketiganya itu satu, seperti manusia, roh manusia, tubuh manusia, akal budi manusia, satu manusia sendiri, walaupun bisa dibedakan antara tubuh dan roh kita. Analoginya seperti itu, Bu Uti. Gitu. Jadi Tuhan itu memang tidak bisa digambarkan seperti apa ya. Dia Maha Esa, tapi yang paling mendekati adalah analoginya kita sendiri, karena Tuhan berkata kita ini dijadikan menurut rupa dan gambar Dia. Jadi ada mirip-miripnya tapi nggak sama. Saya rasa seperti itu yang perlu kita jelaskan. Jadi Trinitas bukan keberapaan jumlah Allah, tapi Trinitas adalah kebagaimanaan, ya, doktrin yang menjabarkan kebagaimanaan Allah itu berinteraksi dengan kita, atau kebagaimanaan pernyataan Allah dalam seluruh ciptaannya. Nah, itu yang dijabarkan di dalam doktrin Trinitas. Trinitas tidak menghitung jumlah Allah, itu yang perlu kita tekankan. Iya, jadi ya seperti itu ya, betul sekali. Kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjut, coba kita lihat ya. Perkasa. Nah, di sini siapa ya? Ya, nanti kita lihat, waktunya nggak cukup ini. Sayang sekali komputer saya nggak bisa nyambung ini. Baik, terima kasih Bu Sofiatul. Waktu sekarang saya lemparkan, maaf, kelelakan baku ini. Waktu saya lemparkan ke pihak Muslim, monggo. Alam baku. Ini pertanyaan atau gimana? Masih penjabaran? Ya, penjabaran. Sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran atau dalam doktrin dari kekristenan, seharusnya mengikuti apa yang tertulis di sana. Di sini saya akan mengutip ya dari Kabad. Ya, Kabad ini adalah situs dari Bani Israel sendiri, dari Yahudi sendiri. Di sini dikatakan bahwa Abraham memulai orang-orang mengerti bahwa ada satu Tuhan asli yang merupakan inti dari keberadaan. Inilah yang kami rujuk dengan 4 ton. Yang kode nama di Kabalah adalah Yevaha. Nama itu hanya dapat ditulis dalam bentuk tunggal ya Bu ya, jadi bukan jamak. Nah, itu ditulis dalam bentuk tunggal. Ini menurut dari Judais. Faktanya ini pada dasarnya adalah konjugasi dari kata kerja menjadi. Mereka mengetahui konsep Havaya ini, tetapi mereka menganggapnya sebagai ide yang terlalu luhur,
tampak tidak dapat diakses dan tidak relevan dengan kehidupan mereka. Sebaliknya mereka terhubung dengan banyak kekuatan alam. Mereka menyebutnya Elohim yang artinya kekuatan yang perkasa. Nah, di sini siapa yang dikatakan Elohim itu jadi sudah jelas ya, dia bukan jamak tetapi tunggal. Itu menurut dari pandangan Yudais sendiri. Kemudian yang kedua, di sini Abraham datang dan berkata, kalian salah paham. Havaya adalah Elohim, semuanya satu. Dia adalah inti dari keberadaan dan dia adalah semua kekuatan alam dalam satu paket besar. Itulah sebabnya seperti yang ditunjukkan komentator Alkitab Baal Haturim ya, huruf Ibrani dalam nama Elohim memiliki nilai numerik, Bu. Ya, yang sama dengan Hateva yang berarti tatanan alam. Jadi Elohim itu adalah tidak seperti yang Ibu Uti katakan bahwa di sana adalah jamak, tetapi menurut pandangan Yudais itu adalah tunggal ya. Kemudian katakan roh Elohim itu, Bu, adalah semangat Hasem ya. Dan semangat Hasem inilah yang disebut sebagai semangat Masiah, Bu. Jadi Ibu salah kalau misalkan mengatakan sesuai dengan apa yang Ibu katakan tadi. Kemudian yang ketiga adalah firman atau dafar Hasem atau dafar Elohim atau firman Tuhan. Bukanlah ciptaan, Bu. Itu adalah pernyataan energinya. Itulah mengapa dia Hasem menciptakan sesuatu dengan perkataannya. Jadi dafar Hasem bukanlah ciptaan, tapi itu adalah pernyataan energinya. Ya, luar biasa sekali ya. Menurut Sofi gimana, Sofi? Ini kan Ya, pandangan dari orang Yahudi ya. Bisa nggak dipakai nih? Ya, menurut Sofi. Iya, jadi memang di dalam pandangan orang Yahudi dan orang Kristen sama, ya Allah itu ya memang tunggal. Makanya ketika Elohim, ya itu diterjemahkan, kita mempunyai kitab terjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, yaitu Septuaginta. Ya, ketika para rabi itu menerjemahkan kitab Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, mereka tidak menggunakan bentuk jamak. Mereka tidak menggunakan maka Allah itu menciptakan. Jadi walaupun Elohim dalam bentuk jamak ini dipakai untuk merujuk kepada Allah Israel maupun kepada Allah bangsa-bangsa lain, tetapi jika diterjemahkan maka Elohim yang merujuk kepada bangsa Israel ini selalu dirujuk sebagai satu, sebagai tunggal. Jadi nggak pernah disebut and gods gitu. Nggak pernah, karena dalam konsepnya mindset Israel memang Allah itu satu-satunya. Tetapi ketika Elohim, kata yang sama, ya itu menunjuk kepada dewa-dewa bangsa lain, dipakai jamak, maka ilah-ilah, gods. Nah, ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan kompleksitas Allah kita tuh sangat kompleks. Tapi dia tuh bukan sebiji begitu, tidak. Allah itu tidak mempunyai wujud, dia tidak berbentuk. Makanya orang Yahudi itu selalu menggambarkan Allah seperti ruah, seperti angin. Dia tidak berwujud, tetapi dia bisa mengambil rupa. Mengambil rupa apa? Tergantung. Kalau dia berhadapan dengan manusia, kadang-kadang dia mengambil rupa manusia, atau dia mengambil rupa malaikat, atau mengambil rupa tumbuhan, atau mengambil rupa elemen, mengambil rupa binatang, dia bisa menjadi apa saja. Nah, tadi kalau dia Dini merujuk kepada makalah-makalah Yahudi, di dalam Yahudi sendiri, Bu Uti, itu mereka menganut yang namanya prinsip the two powers in heaven. Kemarin memang kita belum sempat explore, ya. Jadi ya, apa itu? Betul, di dalam Talmud. The two power of heaven, what is that? What is it? Iya. The two power in heaven. Iya. Dua kuasa di surga. Iya. Betul. Nah. Jadi apa itu? Pada zaman Yesus atau sebelum Yesus, kira-kira abad kedua ke atas ya, sebelum zaman Yahudi Rabinik, orang Yahudi itu tidak menganut pandangan Allah itu satu tunggal, sebiji, enggak. Makanya ayat-ayat yang kita baca kemarin, jadi ada kompleksitas di dalam Allahnya Israel ini. Ya, kalau kita baca kemarin misalnya Kejadian 19 ayat 24. Kita ditampilkan, Bu, mungkin sekilas. Kejadian, saya belum ini, saya baca aja ya. Saya cuma berani ini, saya baru belajar. Kejadian berapa? 19? Oh. Ya, Kejadian 19 ayat 24. Salah. Saya belum download Kejadian 19. Semua harus di-download itu 19 ya. Ini baru belajar tadi itu. I just studied that just now. Kejadian 19 ayat 24. 24, ya, 24, just wait a minute, I will read it for you. 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan, belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Is it? Iya. Kejadian 19 ayat 24. Iya, betul. Ya, jadi orang Yahudi
itu ketika bicara mengenai monoteisme. Ya, monoteisme itu mereka percaya kepada satu Allah, itu nggak bisa ditawar. Itu nggak bisa ditawar. Itu jantung imannya orang Yahudi dan Kristen, saya katakan kemarin. Tetapi ketika kita meneliti lebih dalam ayat-ayat di dalam Alkitab, Tuhan itu lebih kompleks daripada yang kita perkirakan. Dia bukan sebiji seorang. Makanya kalau ketika rabi-rabi Yahudi membaca misalnya tadi ayat yang saya berikan kepada Buti, Kejadian 19 ayat 24. Halo? Kenapa putus? Halo? Maka ini cuma satu aja. Ketika Rabi Yahudi membaca ini, Buti, mereka itu membaca ini kan kompleks. Ada Yahweh yang berjalan bersama Abraham. Di situ kan ceritakan sebelumnya di Kejadian 18, Yahweh ini kan datang nih bertiga nih sama malaikatnya dua, duduk makan bersama dengan Abraham. Kemudian Yahweh ini mau menghancurkan Sodom dan Gomora kan gitu. Dikatakan di situ Yahweh yang ada bersama Abraham ini menurunkan hujan api dan belerang dari Yahweh yang ada di langit. Kompleks nggak itu, Bu? Ini cuma satu. Iya. Ayat lainnya kalau kita baca kemarin yang saya kutip dari Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Di mana Nabi Daniel ini mendapatkan penglihatan bahwa dia mendapatkan penglihatan yang lanjut usia. Jadi roh Allah itu mengambil rupa seperti yang lanjut usia ini bukan kakek-kakek ya, tetapi yang hidup kekal. Jadi kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia harusnya itu dia yang hidup kekal atau dia yang tahun-tahunnya tidak berkesudahan. Cuman diterjemahkan oleh LAI sebagai yang lanjut usia, gitu ya. Yang rambutnya putih dan sebagainya. Ini melambangkan kekekalannya atau dia sudah ada sejak semula. Ini kan siapa? Ini Bapa. Ini Yahweh, udah nggak dipertanyakan lagi nih. Rabi Yahudi tahu. Kemudian datanglah anak manusia. Betul ya, Bu ya? Di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Iya. Datanglah seorang serupa seperti seorang anak manusia kepada yang lanjut usia itu. Dan kepada sang anak manusia ini diberikan segala kekuasaan, dikatakan kekuasaan, hormat dan sebagainya, kemuliaan. Semua raja dan semua bangsa harus sujud menyembah kepada sang anak manusia ini dan kerajaannya kekal selama-lamanya. Kalau kita baca ayat ini rumit kan, Bu? Iya. Kelihatan seperti kita ada dua, ada yang lanjut usia, kita tahu itu pasti Tuhan. Dan ada seorang yang serupa anak manusia datang di dalam awan-awan. Nah, siapakah anak manusia ini, Bu, yang datang di dalam awan-awan? Di dalam mindset orang purba, semua yang ilahi itu selalu naik awan, Bu. Kita baca di Mazmur 68. Mazmur 68 mengatakan Yahweh itu mengendarai awan-awan. Jadi dia yang berkendaraan melintasi langit, berkendaraan di dalam awan-awan. Itu siapa? Yahweh itu sendiri. Ini kompleks karena sekarang kita lihat yang lanjut usia yang dilihat Nabi Daniel siapa? Ya dia pasti Yotevahvi dong, dia Allahnya orang Israel. Tetapi yang sang anak manusia ini juga Yahweh, Bu. Iya. Karena Mazmur 68 mengatakan dia yang berkendara di atas awan itu. Betul, dan umurnya akan lanjut. Jadi dia kelihatan lebih muda, tapi dia umurnya akan lanjut. Nah, ini dua-duanya Yahweh. Ini kompleks. Di dalam iman Yahudi, ini mereka nggak bisa reconcile. Artinya apa? Mereka percaya Allah itu esa, tapi bukan tunggal. Karena ayat-ayat Alkitab mengatakan ya, ada Allah yang tidak kelihatan. Jadi orang Yahudi itu mempunyai konsep ada Yahweh yang tidak kelihatan yang di surga yang disebut Bapa, dan ada Yahweh yang selalu menampakkan diri, Bu. Jadi yang berjalan di dalam Taman Eden bersama dengan Adam ya, yang menampakkan diri kepada Abraham, kemudian yang menampakkan diri kepada Hagar, ya, kemudian yang bergumul dengan Yakub dalam rupa manusia. Ini kan Allah sendiri. Nah, Allah yang kelihatan ini itu mereka sebut Memra, betul, Sang Firman. Itu mereka sebut firman-Nya. Nah, firman ini bukan suara di dalam konsep orang Yahudi. Ya, makanya di dalam Talmud dikatakan mereka menyebutnya sebagai Metatron. Metatron ini dia punya nama sama seperti Tuhan sendiri. Ya, karena di Keluaran 23 dikatakan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir itu dipimpin oleh seorang utusan Tuhan, malaikat Yahweh, malak Yahweh. Tuhan mengatakan kamu harus dengarkan dia. Kalau kamu tidak dengarkan dia, kamu akan mati karena namaku ada pada dia. Nah, nama inilah yang Yesus katakan di dalam Perjanjian Baru. Yesus berkata demikian, Bapa, aku telah memberitahukan kepada mereka namamu, yaitu nama yang engkau berikan kepadaku. Jadi malak Yahweh, utusan Yahweh ini
Ya, malaikat Yahweh ini siapa? Yesus sendiri. Yesus itu sendirilah Iya. yang selalu menampakkan diri di dalam perjanjian lama. Jadi di dalam konsep Yahudi, penampakan diri Allah, karena di dalam Alkitab dikatakan begini, Bu, tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Dia berdiam di dalam terang yang tidak terhampiri. Tetapi yang menampakkan diri atau yang menyatakan, yang reveal supaya kita tuh bisa kenal, itu adalah anaknya yang tunggal, yaitu Sang Firman itu sendiri. Lah ini konsepnya, Bu. Sang Iya. Firman ini bukan Allah yang berbeda atau Allah yang lain, tidak. Hanya ada satu Allah, sama kayak saya dengan firman saya. Masa saya dengan firman saya beda? Suara saya ya Sofiatul dong. Sama, tetapi Iya. Tuhan punya firman. Tuhan punya firman itu sempurna, Bu. Punya kehidupannya sendiri. Hidup. Nggak seperti kita. Iya, Kalau hidup, kita kan ah. firman, ya betul. Firman kita kan cuma suara nih, Buti. A, I, U, E, O, suara ya. Itu hanya dengan suara. Kalau Tuhan nggak begitu, Bu. Firman-nya itu bisa mewujud dan Iya. punya hidup sendiri. Makanya Yesus berkata, Kuasa, gitu. ada kuasa di dalam firman ini. Jadi Yesus berkata seperti ini, sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga Iya, anak iya, itu dia mempunyai barusan hidup saya mau di bilang. dalam dirinya sendiri. Ya, jadi Bapa punya kuasa, anak ini juga punya kuasa. Makanya Yesus berkata, sama seperti Bapa membangkitkan orang mati, aku juga akan membangkitkan orang mati. Jadi firman ini punya hidupnya sendiri. Ini yang disebut di dalam Trinitas sebagai hipostasis. Hipostasis artinya eksis. Firman Tuhan itu bukan sekedar suara A, I, U, E, O atau spoken words, bukan. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu seorang pribadi, bukan sebuah kata-kata. Itu. Iya. Nah, ini di dalam konsep Yahudi, kalau tadi si Dini mengutip, mereka menyebutnya sebagai Metatron, Bu. Metatron itu artinya kembarannya Allah. Jadi ini mereka menganut the two powers in heaven. Ini kalau kita bicara mungkin agak lebih kompleks lagi ya. Tapi itu konsepnya orang Yahudi, atau disebut Dafar atau Memra Yahweh. Jadi ketika dikatakan misalnya Adam mendengar suara langkah Tuhan, itu diterjemahkan sebagai Adam mendengar suara langkah Sang Firman Tuhan itu. Jadi yang selalu menampakkan diri kepada Abraham itu adalah Sang Firman itu. Nah, di dalam iman Kristen atau Trinitas, itu kita menganut yang namanya Teofani atau Kristofani ya, Bu. Iya. Jadi yang selalu menampakkan diri Teofani. adalah Yesus itu sendiri, Sang Firman itu sendiri. Nah, itu konsep Trinitas di dalam kekristenan. Gitu. Iya, jadi Yesus itu, kesimpulan Yesus itu sudah ada sebelum dia datang menjadi manusia. Di dalam Kejadian 18 ayat 1 ya, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berdiri dari pintu rumahnya, menyongsong mereka lalu sujud sampai ke tanah. Nah, ini kenapa kita tahu bahwa salah satu dari 3 orang ini adalah Yesus. Karena Yesus mengkonfirmasikannya, ya kan, Sofi? Yohanes 8 ayat 58. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, ya kan? Dan dia telah melihatnya, dan dia bersukacita. Ya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, itu dia. Jadi yang saya maksud dengan Ibu Dini, nggak perlu kamu bawa-bawa pernyataan dari orang Yahudi, karena memang Alkitab dari awal sudah menulis bahwa konsep Trinitas itu sudah ada gitu loh. Ya kan? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ya, betul. Nah, begitu, Bu. Jadi baik Elohim, Roh, Kan kepada hanya satu orang itu bukan Nah, yang ini ya. Mesiah, Bu. Ya. Jadi Ibu salah kalau misalkan mengatakan sesuai dengan apa yang Ibu katakan tadi. Kemudian yang ketiga adalah firman atau Dafar Hashem atau Dafar Elohim atau firman Tuhan. Bukanlah ciptaan, Bu. Itu adalah pernyataan energinya. Itu Ini sudah ya, kita lanjut lagi. firman Kita lihat pernyataan itu adalah Bapak. jamak secara pengagungan karena memang Tuhan itu dengan segala kekuasaannya. Begitu juga di dalam bahasa Ibrani. Nah, kemudian sama seperti bahasa Arab ketika dikatakan antum diucapkan kepada hanya satu orang, itu bukan berarti mereka banyak, tetapi itu pengagungan kepada siapa yang dipanggil. Maka begitu juga harusnya di dalam bahasa Ibrani karena mereka bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu serumpun. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu Sofi adalah tolong dijelaskan menurut pemahaman Ibu Sofi apa perbedaan kata ehad dengan yahid. Nanti mungkin saya bisa tanggapi, itu dulu pertanyaan saya. Dan
Oh iya, satu lagi pernyataan saya. Ketika Tuhan itu sudah menyatakan dirinya bahwa aku hanya satu-satunya, kenapa ada lagi Tuhan yang lain? Dan kalau memang dia memang berkehendak seperti Bu Sofi bilang, iya saya percaya Tuhan itu berkehendak. Lalu dia kenapa hanya terikat kepada 3 saja? Kalau memang dia berfirman, bukankah firman itu bisa kapanpun menjelma lagi? Karena ketika Yesus menjadi firman, kan firman yang tidak hilang. Dia masih berkata ketika Yohanes Pembaptis Yesus ada 3 pribadi di tempat yang berbeda dan berinteraksi di waktu yang sama. Kenapa hanya terikat kepada 3? Kenapa tidak bisa menjadi 5, 10, 100, 1000? Kenapa hanya disebutkan dengan Trinitas? Bukankah dia bisa menjelma menjadi banyak? Ya kan? Itu secara logis. Dan tolong jelaskan makna Yahid dan Ehad, bedanya apa? Silakan. Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan si Rifa ini ngawur ya. Kenapa bisa jadi banyak? Dia nggak ngerti. Jadi dia tidak mengerti apa yang dia tanya. Betul nggak, Sofi? Dia tidak ngerti apa yang dia tanya itu. Halo? Sofiatul? Ya, teman-teman suara saya. Baik, terima kasih Mbak Sofi? Sofi? Kok suaranya hilang? Oh, di mute ya? Oh, sorry. Ini kok di unmute-nya nggak mau? Dilepas mute-nya, Sofi. Dibuka. Jangan di-unmute. Halo, jangan di-unmute. Silakan Sofi. Ya, teman-teman. Ya, silakan. Tadi lost connection, Bu, tadi. Internetnya hilang. Nggak apa-apa, kalau ada yang mau bertanya dari teman-temannya Muslim, ya silahkan aja, boleh masuk ya. Jadi saya sebenarnya sudah jawab. Ya. Saya kasih link ya. Jadi sebenarnya ya saya sudah menjawab Rifa ya, bahwa konsep tadi kan saya sudah jelaskan, Trinitas bukan keberapaan jumlah Allah. Jadi ketika kita mengatakan Bapa, Firman, dan Roh, itu adalah pernyataan pribadinya atau pernyataan yang bisa kita kenal dari siapa Allah itu. Gitu. Tetapi bukan jumlahnya. Jadi kalau dia dikatakan bukankah Allah bisa menjadi banyak, bisa menjadi 5, 10, bukan hanya 5, 10, bisa menjadi miliaran. Jadi kalau misalnya kita mengatakan, saya kemarin mencontohkan misalnya di Yesaya 11 ayat 2 ya, dan di kitab Wahyu dikatakan bahwa roh Allah ada 7, bukan berarti kita menghitung jumlah Allah. Jadi total 7 rohnya, jadi sama Bapa sama Anak jadi 9. Nggak begitu caranya. Ya, tetapi itu adalah pernyataan diri Allah. Ya, dia mereveal siapa dirinya sendiri. Nah, tadi Rifa mengatakan kenapa hanya terbatas pada 3, bukankah Allah bisa menjadi banyak? Betul, saya setuju ya. Allah itu tidak terhingga dan tidak terbatas. Itu makanya digunakan kata Elohim ya, dalam bentuk jamak plural. Bukan berarti ada banyak Allah, tetapi dia tidak terbatas. Nah, ini berkali-kali saya tekankan nih, nggak masuk kayaknya di otaknya Rifa sama Dini. Allah itu tidak terbatas, tidak bisa diukur, tidak bisa ditimbang. Makanya orang Yahudi menggunakan Elohim. Ya, sama seperti dia menggunakan kata panim untuk muka. Muka ini kan cuma satu, tapi ada banyak bagiannya, ada mata, ada hidung, ada mulut. Itu disebut jamak, dalam bentuk jamak panim. Nah, ketika misalnya tadi yang Bu Uti baca, Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang keluar itu kan Adam, Bu. Adam ini kan cuma satu, tetapi kata Adam itu artinya bentuknya jamak, Bu. Adam itu yang satu yang belakangnya mem, itu artinya Adam, maksudnya ada banyak manusia. Padahal yang keluar cuma cuma satu orang. Nah, kenapa bisa dinamakan Adam dalam bentuk jamak? Karena di dalam Adam itu sendiri dihembuskan yang namanya neshemah kaim atau nafas-nafas kehidupan. Jadi ada banyak kehidupan di dalam diri Adam ini. Makanya bisa dikeluarkan Hawa, bisa dikeluarkan seorang wanita, dikeluarkan dari sisinya Adam. Nah, Adam ini walaupun satu entitas gitu ya, yang keluar hanya satu, tetapi jamak di dalam dia, ada kejamakan di dalam diri Adam ini. Ada banyak hidup di dalam dia. Makanya kita ini semua anak-anak Adam ini ada di bawah di dalam buah tunggangnya Adam. Ada kehidupan di dalam diri Adam yang satu ini. Nah, Adam itu bentuknya jamak, Bu, nggak tunggal. Gitu ya kan, Adam itu sendiri bentuknya jamak. Jadi itulah kompleksitasnya ketika Tuhan mengatakan marilah kita menjadikan manusia, menjadikan Adam menurut gambar dan rupa kita, walaupun keluarnya cuma satu entitas, satu orang pribadi, tetapi di dalam diri Adam ini nggak cuma satu, nggak cuma tunggal, ada kehidupan, ada potensi kehidupan di dalam diri Adam ini. Makanya namanya Adam alias jamak gitu. Ya, jadi ya itu ya, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya nggak ada itu yang konsep tauhid itu sejak awal kejadian manusia seperti inilah. Esa yang dimaksud itu bukan Esa yang seperti yang kita tahu gitu kan, karena Allah itu dia tidak terbatas, dia tidak sama dengan apapun di bumi ini gitu ya kan. Iya.
Betul, betul. Jadi yang Uh-uh. ya yang dikutip Riva, Bu, saya kritisi sedikit. Riva mengutip dari Yohanes 5 ayat 44, dia mengatakan hayakit gitu ya. Tapi tidak, Bu. Kalau kita baca kitab rabbinik Yahudi tetap haekat. Ya makanya Shema Israel kemarin kita jawab yakit itu tunggal. Dia mengatakan betul setuju Allah itu yakit itu tunggal gitu kan. Tapi syahadat orang Israel tidak pernah mengatakan Yahweh Elohinu, Yahweh itu yakit. Tidak pernah dikatakan Yahweh itu tunggal. Yahweh Elohinu, Yahweh itu Echad. Echad itu artinya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sama seperti Adam. Adam punya roh, punya tubuh, punya akal budi. Itu nggak bisa dipisahin. Nggak bisa dipisahin itu. Kalau dipisahkan dia kehilangan hakikatnya. Jadi Echad itu artinya satu utuh yang nggak bisa dipisahkan. Itu artinya Bu. Itulah makanya mereka tuh nggak ngerti konsepnya seperti ini gitu. Nah, yang ada kejadian yang akhirnya si Riva kan memberi itu kan, dia kasih dalil katanya bahasa tentang yakit itu artinya tunggal, ehad itu artinya yakit kan, dia kasih dalilnya dalam bahasa Ibrani ya. Seharusnya kan itu dia ambil dalam Yohanes berapa itu, masih ingat nggak? Sofia, Yohanes 5 ayat 44. Ya, Yohanes 5 ayat 44 itu kan seharusnya ditulis dalam bahasa Yunani dan itu dia ambil dalam bahasa Ibrani, tetapi kayaknya sepertinya dari itu. Coba bisa ini nggak bisa klarifikasi nggak? Tetapi itu sepertinya bukan seperti itu ya, harusnya ehad juga di situ ya. Tetapi Echad, harusnya Echad. Gitu. Iya, harusnya Echad. Ya, kita coba cek. Ya, kita ya saya juga tidak tahu. Yang telah memberikan penjabaran ya, juga kita cari dulu. Mana ya? Lalu apalagi yang saya tangkap? Mana ya gambarnya? Jadi setelah kita cek Bu Uti, Yohanes 5:44. Ya, sebentar ya. Di mana dia itu ya? Nah, ini dia. Kitab Yohanes itu bahasa Yunani, Bu. Iya, tapi itu kan diterjemahkan orang Jewish ortodoksnya, Bu. Yohanes bahasa Yunani. Iya, tapi orang Kristen menggunakan itu. Berarti orang Kristen juga ada yang mengatakan Tuhan itu tunggal. Jangan gabruk. Jangan Itu bukan dari saya. Riva, kasih waktu Riva. Teman-teman, tolong ya. Biar pihak Kristen yang menjawab. Mundur, Bu. Oke. Jadi tadi kita sudah lihat ya, Riva mengambil sesuatu yang tidak signifikan. Saya nggak tahu ya, karena kita menggunakan bahasa Yunani untuk Alkitab Perjanjian Baru itu basic. Jadi saya nggak akan jawab hal itu. Dan saya mau tegaskan tadi bahwa orang Yahudi itu menganut yang namanya the two powers. Ya, itu jadi gimana itu, Sofi? Itu kan sebetulnya jadi juga, Kak. Echad. Jadi sudah kita cek ya. Jadi dia mengambil Yohanes 5 ayat 44, yaitu kan dalam bahasa Yunani aslinya manuskrip kita. Kemudian kita cek dalam literatur rabbinik, jadi yang sudah diterjemahkan menjadi bahasa Ibrani pun mereka tetap menggunakan kata Allah itu Echad ya, bukan yakit. Saya nggak tahu dia ngambil dari mana. Karena memang Graham Wolaf suka begitu, Bu. Mereka kadang-kadang dulu juga suka mengambil dari yang namanya Yeshiva Institute itu ternyata kita cek itu kepunyaannya Menachem Ali. Jadi mereka memang comot-comot, mereka bikin website sendiri, ya kan? Mereka bilang, oh ini kita dari literaturnya begini. Jadi dari mereka mengambil dari website yang tidak resmi, ya, yang nggak kita nggak tahu tuh dari websitenya mana. Makanya setelah kita cek, ternyata ini bukan websitenya orang Yahudi. Yeshiva Institute itu punyanya Menachem Ali. Ya jelas saja dia orang Muslim. Pastilah dia mencuplik ayat-ayat yang membenarkan klaimnya dia kan gitu. Iya. Makanya kita harus jeli-jeli juga ya, harus jeli ini yang begitu-begitu. Nah, kalau Ibu Dini mah udah biasa itu, dia ambil ayat-ayat itu entah dari mana tuh selalu begitu biasa. Kalau Ibu Dini iya, nah, betul. Memang kelemahannya kalau kita pakai timer begitu, kita nggak bisa ngecek karena cepet-cepetan. Tapi kalau kita santai, misalnya itu kita bisa ngecek ini website mana sih yang kamu pakai gitu loh. Kita sama-sama ngecek, sama-sama baca. Tapi kalau kita udah pakai timer itu udah nggak sempet, kita mesti jalan terus. Kayaknya di dalam chat ada yang mau naik nih, Bu. Ada yang mau bicara. Ya, oke. Ya, sudah cukup lah ngobrol dengan Sofi. Mau bicara dengan Sofi ya sebentar ya, teman-teman ya. Saya juga keasikan ini. Ada Pak Jimran, ada Pak Abdullah, HMKC. Siapa dulu nih mau dinaikin ya sebentar. Saya sih ngarepin ada Muslim sebentar ya. Ini Pak Abdullah yang pertama dulu ya. Pak Abdullah, silakan Pak Abdullah. Shalom, salam damai sejahtera, Ibu Uti dan Ibu Sofiatul. Salam. Ya, Ibu. Hebat nih. Sofi. Ya. Sri Kandi. Ibu Kartini luar biasa. Pak Sofiatul, saya mau belajar dari Ibu dong. Luar biasa ini Sofiatul, ya. Iya. Bu, sering-sering Bu, saya waktu Ibu punya channel Al Hayat,
masih 500 ya. Saya langsung subscribe karena saya banyak belajar dari Ibu juga, dari luar biasa Ibu ya. Nah, saya bertanya Ibu Sofiatul. Halo Ibu. Halo, Ibu Sofinya kemana? Ibu nih? sepertinya Kayaknya internet. Iya, mental, nggak ada dia yang keluar. Mental. Waduh, sayang sekali. Mental dia. Masuk lagi dong ya. Ibu. Saya Oh, boleh Bu. Saya panggil dia. Bicara aja dulu Pak, Ibu, supaya kita nggak. Baik, Ibu Uti tolong sering-sering Ibu Sofiatul dong, sering di channel Ibu atau di channel kekristenan yang lain karena ilmunya sangat banyak loh. Iya, dia karena Ibu Sofiatul ini kan dia memang orang intelijen. Dari awal saya udah lihat, cuma waktu itu saya nggak punya link itu sama dia gitu. Ini orang keren banget gitu. Iya, cuma sangat cerdas. Iya, lalu kan saya kebetulan kita sama nih ada di salonnya dari dulu saya ajak dia, cuma dia sibuk sih, dia kerja gitu. Jadi dia ada waktunya juga dia seperti ini. Dia sibuk kerja, dia ini pegawai. Nah, dia masuk ya, silakan. Ya, Sofiatul tuh dia ditungguin, silakan. Ibu Sofiatul, ya, selamat sore, salam. Ya, sore Pak. Aduh Ibu. Baik, salam damai sejahtera Ibu, sangat cerdas banget nih, luar biasa. Saya, iya, channel Ibu saya selalu ikut terus karena sangat banyak saya ilmu dapat dari Ibu. Bu, saya bertanya ini, waktu Musa membawa bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, mereka kan itu ditudungi oleh tiang api dan tiang awan. Ibu Sofiatul, dengar Bu? Ya, Pak. Ketika mereka bangsa Israel itu ditudungi oleh tiang api dan tiang awan pada siang hari, pada malam hari, apakah tiang api dan tiang awan itu adalah firman Allah? Apakah itu Allah Elohim atau Yahweh? Tiang api, tiang awan itu, apakah itu firman yang menjadi tiang api, tiang awan? Kalau di Perjanjian Baru kan, Yesus itu adalah firman Allah, firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Izin saya dijelaskan. Terima kasih Ibu Sofiatul, Tuhan memberkati Ibu dan Ibu Uti. Ya, Tuhan memberkati Pak. Ya, tadi memang kita sudah jelaskan ya, Elohim di dalam Alkitab kita itu kompleks, ya, tidak simple. Makanya saya juga tidak setuju ekstrim, misalnya kayak Oneness ataupun Unitarian, itu kan paham mereka sangat-sangat ekstrim sekali. Nah, tetapi di dalam Tritunggal ini saya melihat justru ada jembatannya, ada tali merahnya ya, dari Kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau ditanyakan tiang api dan tiang awan itu siapa? Itu adalah Malak Yahweh, yaitu Kristus sendiri. Makanya Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru menulis Yesus Kristus itulah batu karang. Yesus Kristus itulah yang memimpin kamu, ya, masuk ke tanah perjanjian itu. Jadi di dalam konsepnya para rasul, Pak, Yesus itu ada di dalam setiap lembar ketika kita membaca kitab Perjanjian Lama. Jadi kalau kita pelajari ya pada waktu awal mula kekristenan, hampir mungkin 30 tahun pertama itu kan nggak punya Alkitab, Pak. Matius, Markus, Lukas sampai kitab Wahyu itu belum ditulis. Lalu orang Kristen mula-mula ini selama 30 tahun pertama ini apa yang mereka pelajari, Pak, sampai mereka itu bisa berapi-api bagi Tuhan, bisa menyebarkan Injil dengan begitu luas ya. Pada waktu itu kekristenan berkembang begitu cepat. Padahal nggak punya kitab pada waktu itu. Nggak ada namanya Perjanjian Baru, belum ada. Mereka belajar yang namanya Tanak atau Perjanjian Lama. Jadi ketika mereka beradu argumen atau mencoba membuktikan Yesus ini adalah Mesias, Yesus ini adalah Tuhan, ya, itu mereka menggunakan yang namanya Alkitab Perjanjian Lama, Pak, yang dipunya orang Yahudi pada waktu itu. Jadi para rasul pada waktu itu ya mencari, Pak, di mana sih nubuatan tentang Yesus ini? Siapa sih Yesus ini? Dan kesimpulannya dari pengalaman pribadi mereka yang mereka alami bersama dengan Yesus, Yesus ini adalah Sang Firman yang selalu menampakkan diri yang mereka sebut dengan Teofani atau Kristofani. Ya, dan itu saya sudah cek, itu memang valid betul. Ya, jadi yang selalu menampakkan diri baik di dalam kalau konsep orang Yahudi itu mereka menyebutnya Metatron, ya, Malak Yahweh, mereka menyebutnya Dafar atau Sang Firman. Kalau di dalam istilah kekristenan kita menyebutnya penampakan Kristus sebelum dia nuzul ke dunia, gitu, sebagai Sang Firman. Makanya kalau kita baca misalnya di kitab Maleakhi 5, kitab Maleakhi 5 ini merupakan nubuatan Mesias itu akan dilahirkan di Bethlehem, ya, di Migdal Eder, dikatakan eksistensinya atau permulaannya itu sudah ada sejak kekal.
Jadi Mesias anak yang akan lahir nanti itu nggak ada hubungannya dengan eksistensinya, Pak. Dia sudah eksis sejak kekal. Ya ini menurut Nabi Mika. Jadi Nabi Mika berkata permulaannya itu sudah ada sejak kekal, sejak zaman dahulu kala, from everlasting. Ini. Jadi Mesias itu pada waktu dia dilahirkan itu bukan permulaannya dia. Bukan in his beginning. Itu cuma nuzulnya dia, inkarnasinya dia saja. Makanya Yesus berkata sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Nah, di mana ini? Berarti kalau sebelum Abraham jadi aku sudah ada, klaim Yesus kan kita mesti cek, kita mesti lihat. Seperti dikatakan di Lukas 24 ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri, Yesus berkata, haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku. Ya, mulai dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Zabur. Makanya murid-murid awal atau gereja awal itu mencari, Pak, di mana Yesus di dalam perjanjian lama. Ya, jadi Yesus bukan hanya tiang api dan tiang awan, tapi juga batu karang itu. Jadi Yesus itu selalu yang menyertai orang Israel ke tanah perjanjian. Nah, itu sih jawaban saya. Oh, luar biasa. Berarti saya sependapat dengan Ibu karena saya ragu konsep yang saya pegang selama ini. Berarti Bapa yang mengutus firman-Nya itu berinkarnasi, berubah menjelma jadi tiang api, tiang awan ya, Bu. Baik, itu aja. Terakhir Ibu Uti, Ibu Sofiatul sering-sering ya, Bu, masuk di channel Kristen karena apa namanya, Ibu? Sesuatu yang baru, banyak ilmu yang saya dapat dari Ibu dan pengetahuan Udaisemnya juga cukup bagus ya. Dan buat saya pribadi, saya benar belajar dari Ibu. Sering-sering ya, Bu, untuk sering-sering di channel Kristen, mungkin di Iya, Pak. apa namanya? Ya. Di channel-channel yang lain lah. Saya cukup sangat-sangat mendapatkan pengetahuan yang luar biasa terhadap Allah Tritunggal Maha Kudus itu dari Ibu. Itu aja, Ibu Uti. Terima kasih. Mohon dilanjut, Bu. Tuhan berkati. Shalom. Bu Uti, mic-nya ke-mute, Bu. Nggak ada suaranya. Ya, teman-teman, kita subscribe ya channelnya Mbak Sofiatul rame-rame ya. Kita hampiri, lalu kita dukung ya. Al-Hidayat Indonesia. Ya, setelah ini ada Al-Hayat. Ya, Al-Hayat ya, bukan Al-Hidayat. Al-Hayat Indonesia kita dukung. Lalu dengan translator dengan Jim Smith itu kapan itu, Sofi? Sudah, Bu, setiap Sabtu memang ada pembicara dari luar ya. Kita bekerja sama dengan We Are For Murtadin Channel. Jadi teman-teman juga saya harapkan subscribe, dukung We Are For Murtadin Channel. Kemudian juga channel CIA ya, Central of Indonesian Apologetic. Kita mendukung semua apologetic. Ya, betul. Jadi kita mendukung semua orang-orang Kristen. Ya, CIA, cari ya, CIA Central of Indonesian Apologetic. Anda subscribe di situ, Anda dukung, Anda bisa masuk ke Zoom kami. Setiap hari kami ada buka Zoom juga, Bu Uti. Ya, jadi Senin itu khusus internal Kristen, Selasa untuk Yahudi, ya kemudian Rabu, Kamis, Jumat kita bicara mengenai Kristen dan Islam. Nah, jadi kita harus dukung teman-teman ya supaya masyarakat ini semakin cerdas di dalam dunia informasi ini. Ya, luar biasa ya, seperti Ibu Sufiatul yang luar biasa cerdas. Ya, Pak Jimran, silakan masuk, Pak. Satu-satu aja ya. Ya, silakan Pak Jimran. Ya, selamat sore, Tuhan berkati. Ya, ya. Ya. Ini saya numpang tanya, Ibu Sofiatul ini di Indonesia atau di luar? Saya masih di Indonesia, Pak. Kadang-kadang di luar juga. Oh, ya, karena saya waktu tertarik dengan komen Ibu waktu Ibu ngomong di mana dulu. Saya simpan ini ada dia saya punya, sangat bagus penjelasan Ibu dan sungguh apa namanya bagus, sistematis ya, terurai bagus gitu. Maaf Ibu, memang teologi ya Bu? Iya Pak, kita belajar teologi juga. Jadi jangan sekali-kali kita terjun di dunia apologet kalau kita sama sekali nggak punya pengetahuan ya Bu ya. Bisa jadi bual-bualan ya. Jadi kalau diketawain. Iya, saya seperti ini Pak Jimran. Jadi justru kalau saya bilang perdebatan yang diajukan umat muslim, misalnya mereka di Geraha Mualaf banyak kan ngutik Alkitab ya, Bible of Bible gitu ya. Mereka ngutik-ngutik kontradiksi dalam Alkitab, yang ngutik-ngutik Matius. Ini kenapa silsilahnya kurang satu dan sebagainya? Nggak apa-apa Pak, biarin aja. Itu bagus karena membuat orang Kristen jadi melek gitu loh. Hah, bener nggak Alkitab gue kayak begitu ya? Terus kita makin belajar lagi Pak. Saya bermula dari situ Pak. Saya bermula dari saya belajar Islam berarti ini 3,5 tahun ya. Saya belajar hadis, saya mencoba memahami Islam ini seperti apa. Jadi sebelum kita mengkritik Pak, kita harus tahu dulu nih
Alkitab kita. Nah itu yang saya katakan. Jadi jangan nanti kaget-kaget ketika mereka misalnya bicara manuskrip, orang Kristen nggak tahu. Orang Kristen pikirannya ini banyak teman-teman saya juga ya Pak. Pikirannya orang Kristen tuh Alkitabnya juga turun dari langit Pak. Jadi mereka juga nggak tahu ini Alkitab ditulis manusia gitu loh. Ya itu Ya, yang gimana, saya Pak? bilang sama, benar sekali yang Ibu bilang, karena kebetulan saya juga kalau berapologetik saya sudah bilang juga harus mempelajari sejarah. Jadi jangan ditekankan melulu melalui apa saja, Al-Quran saja, juga harus kita tahu dari sejarah. Itu salah satu untuk menekan mereka begitu. Kedua, kalau mereka udah jelas ngomongnya asal ngomong tanpa ada referensi yang jelas, asal ngucap-ngucap hanya untuk asbun saja. Kalau kita mengatakan sesuatu itu memang ada dasar pendukungnya. Seperti Ibu Sophia saya lihat, karena sesuai dengan apa yang saya pelajari, oh ini bagus, sesuai. Memang begitu konseptualnya gitu. Makanya saya bilang, waktu pas saya singgah di channel CIA, kalau pas saya dengar, oh ini bagus ini Ibu ini menjelaskannya, saya pikir. Dan saya senangnya juga, saya bukannya mengapa, saya bicara dengan yang bagus, saya katakan bagus. Ibu tidak emosi dan tenang begitu menghadapi, karena kita sudah tahu menghadapi gurun-gurun, kadar gurun ini memang nggak bisa emosi gitu. Jadi itu kelebihan Ibu saya lihat. Ya syukurlah Tuhan berkati. Silakan terus Ibu, saya berdoa maju terus di dalam Kristus. Jangan lupa kasih, konsepnya jelas, ajarannya jelas. Jadi Tuhan memberkati, semakin terang Kristus dan rendah hati. Jangan sombong, nama Tuhan dipermuliakan terus ya Bu. Itu dari saya sebagai orang tua. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Pak Jimran atas saran dan masukannya dan support dan dukungannya ya. Saya juga terus menjaga ya supaya apa yang, karena tanggung jawab kita besar ya. Ketika kita salah ngomong ini repot gitu. Makanya saya nggak berani langsung menjudge Pak. Ketika ada pemikiran begini kita harus dengerin dulu gitu. Saya makanya di channel saya tidak pernah condemn ya. Saya nggak mau dari mulut saya tuh menjudge. Oh ini sesat yang nggak mau begitu. Gitu. Jadi kita mau lihat ini objektif dulu supaya kita ngerti dulu Alkitab kita, supaya iman kita ini mantap dan bertumbuh, baru kita bisa kritik kitabnya orang. Gitu. Saya rasa seperti itu Pak Jimran. Terima kasih masukannya Pak. Ya. Sedikit lagi Bu ya. Sedikit saya tambahin. Itu juga saya diskusi sama Ibu. Kenapa firman Allah jadi manusia mereka komentari, tapi kenapa Allah jadi api pada saat zaman perjanjian lama, kenapa mereka tidak ribut? Kan aneh itu. Terima kasih Bu. Maksudnya Islam apa Yahudi Pak? Ya Islam kan, itu Islam juga kan Yahudi. Iya. Islam sekarang kalau kita mengatakan firman jadi manusia kan mereka kepanasan, cacing merasa itu tidak masuk di akal. Tapi kenapa kalau Tuhan itu menunjukkan dirinya menjadi api, menjadi tiang awan, kenapa mereka percaya dan tidak ada komentar mereka? Begitu Ibu Sophia, mereka ini sangat ambivalen gitu, sangat ambivalen begitu. Iya, ya. Di dalam Quran sendiri kalau kita baca ya, ketika Allah SWT ini katanya menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk pohon. Ya kan, kalau di Alkitab kan semak belukar yang menyala, yang Iya betul, terbakar. semak yang menyala api. Iya, kalau di dalam Quran itu dalam rupa pohon Pak, dan pohon ini berkata-kata loh, akulah Allah Tuhanmu. Nah ini ketika Allah itu bisa menjelma menjadi pohon, makanya saya katakan, ketika mereka mengatakan tidak ada yang lain seperti dia, tidak ada yang serupa seperti dia, loh memang siapa yang serupa seperti Allah? Manusia nggak bisa jadi Allah. Saya bilang sampai lebaran monyet itu manusia nggak bisa jadi Allah, manusia jadi malaikat aja nggak bisa. Karena kita ini makhluk dengan dimensi yang paling rendah, kita nggak bisa menjelma mengambil rupa makhluk di atas kita. Tapi saya katakan di dalam Quranmu ya, Jibril yang kamu katakan Roh Kudus itu sebagai Jibril, roh kami ya, itu menjelma menjadi manusia laki-laki sempurna. Nah kalau di dalam Quranmu saja Allahmu bisa jadi pohon, malaikat itu bisa menyerupai yang lain ya, bisa menyerupai menjadi manusia laki-laki ya, bahkan di dalam hadis dikatakan kadang-kadang Jibril itu menyerupai Dahyah Al-Kalbi gitu ya. Ini katanya orang paling ganteng di suku Quraisy. Nah, kalau malaikat aja bisa mengambil rupa menjadi manusia, kenapa Allah nggak bisa? Bukankah Allah lebih maha kuasa? Nah, ini yang harus orang Muslim pikirkan gitu loh. Tetapi kalau manusia nggak bisa jadi Tuhan, Pak. Sampai lebaran monyet nggak bisa jadi Tuhan. Nggak ada yang namanya orang Kristen. Makanya saya katakan kalau saya diskusi sama Yahudi ya, kemarin saya diskusi sama Valen. Saya sedikit emosinya begini Pak, saya sudah jelaskan berkali-kali iman Kristen itu tidak menuhankan manusia.
tetapi kita menyembah firman yang ilahi itu, yang nuzul dari manusia. Dan itu mungkin banget. Tuhan itu bisa, Pak, mengambil rupa apa saja. Manusia tidak bisa jadi Tuhan itu loh. Dan itu mereka pelintir terus, mereka putar terus. Kenapa kamu menuhankan manusia? Mengapa kamu menuhankan? Walaupun kita udah jelasin sampai doer. Nah, itu yang susah dipahami mereka. Iya, itu saya dengar itu waktu Ibu sama si Palen. Tapi memang saya justru bilang itu kan Yahudi-Yahudian, Bu. Yahudi dari mana itu? Yahudi-Yahudian itu. Saya dengar kok komen-komennya. Saya jelas itulah pada saat itu Ibu jelaskan itu konsep itu, Ibu udah cukup jelas uraiannya itu, saya dengar itu. Makanya saya tahu itu pada itu Palen bagaimana ngelesnya dan nggak jelas. Saya mau justru jauh di mana itu ngaku-ngaku Yahudi itu. Jauh di apa kali ya? Jauh di Depok kali ya. Jadi tapi ya nggak apa-apa lah, Bu. Iya. Begitulah namanya orang Yahudi. Ya. Kalau saya sih kalau orang Yahudi begitu ya memang udah kelakuannya begitu. Karena Yesus pun mereka tolak kan. Makanya bapak-bapak gereja nggak ada dari orang Yahudi kan. Begitu, Bu. Makasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Jimran. Terima kasih Pak Jimran. Ya, itulah dia. Ya, terima kasih Pak Jimran. Ya, Pak Ferry the Prince of Persia. Silakan Pak. Mau tanya dengan Ibu Sofi. Ya, terima kasih Bu Uti. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Kedengaran suara saya, Bu? Ya, I can hear you. Bisa Pak? Wah. Ya. Bu Sofianya kemana, Bu? Waduh, lepas lagi dia. Mental lagi nih. Waduh, saya mau nanya Bu Sofia nih. Tolong naikin lagi. Iya, penuh nih lagi. Siapa nih harus dikeluar dulu nih ya? Harus keluar dulu nih. Dia mau masuk penuh. Bentar, ini nih yang ini ya, maaf. Harus di ini dulu nih. Franz ulang dulu nih, nggak ada device not connected nih, Franz. Bentar ya, dia nggak bisa masuk karena Pak Jimran keluar dulu ya Pak. Bagaimana caranya ya? Pak Jimran keluar dulu Pak. Ya, silakan Bu Supriyatul masuk. Nah, ini dia masuk ya, Pak Jimran. Ya, silakan nanti Pak Jimran masuk lagi ya, Pak. Ya, silakan. Ferry. Selamat sore Bu Sofia. Selamat sore Pak Ferry. Ini Bu, saya mau nanya tentang Ibu aja. Soalnya kali ini saya melihat Ibu di channelnya Ibu Uti. Nah, jadi saya mau nanya tentang pribadi boleh Bu? Kalau pribadi saya nggak akan jawab Pak. Enggak, maksudnya masa lalu agama Ibu gitu. Karena saya baru lihat Ibu, saya belum tahu apakah Ibu itu memang dulunya dari agama Muslim atau memang asli Kristen gitu loh Bu. Ya, kurikulum vitae-nya aja. Ya, silakan aja. Ya, jadi kalau saya dulu dikatakan ya tidak ada spesifik ya agamanya seperti apa, tidak ada yang spesifik ya, walaupun saya ke sekolahan Katolik juga gitu ya. Tapi saya tidak begitu fanatik ya dengan agama apapun. Bu, ini yang sholat siapa ya Bu? Suaranya keras banget, sorry. Oh ya, saya mute, sorry. Ya, maaf ya Bu Uti, suaranya melengking sekali nih sholatnya, azannya. Jadi kalau saya dulu nggak terlalu fanatik Pak. Jadi saya menganggap semua agama sama ya. Bahkan saya punya saudara-saudara banyak yang Muslim juga gitu ya. Kemudian saya juga justru saya menyangka nih orang Muslim ini bagus loh Pak ya, karena mereka lihat aja pakaiannya tertutup ya, beda dengan orang-orang Kristen kan gitu. Kalau gereja pakaiannya seenaknya, ya saya tidak merasa fanatik ya. Tapi saya bertobat dan lahir baru itu memang pada waktu saya kuliah semester 4 pada waktu itu. Begitu Pak Ferry. Maksud Ibu, apakah dulu memang Ibu Muslim? Sebenarnya sih saya bukan Muslim Bu, saya Kristen. Memang walaupun kalau saya sendiri, ibu saya itu Muslim, bahkan ibu saya sih sudah meninggal, bahkan sampai meninggal dia juga Muslim juga. Kakek, nenek, paman, bibi, semua saudara saya dari ibu saya itu Muslim Bu. Nah, pertanyaan saya istilahnya, kenapa Ibu begitu tertarik membahas tentang perbandingan agama gitu loh Bu? Dan apa memang Ibu aslinya Kristen atau Muslim gitu Bu? Saya mau tahu itu aja gitu. Ya, tidak Pak. Saya jadi aslinya dulu tidak punya agama tertentu ya. Walaupun di KTP ada agamanya, tapi saya tidak ke gereja juga, tidak ke masjid, ya, dan saya juga bukan Muslim ya. Tapi teman saya Muslim dan saudara saya Muslim banyak juga ya. Nah, ketertarikan saya seperti ini Pak. Ketika saya bertobat ya, itu pada waktu saya semester 4,
Sampai beberapa tahun kemudian sih saya nggak pernah berkecimpung di dunia apologet ya atau perbandingan agama. Saya melayani di bidang lain. Tetapi saya melihat begini Pak, ketertarikan saya. Sepanjang saya bertobat dari semester 4 saya menjadi Kristen ya sampai sekarang ya malah saya hampir tidak pernah mendengar di gereja itu khotbah menyinggung mengenai Islam Pak, mengenai Islam, mengenai Muhammad, bahkan doktrin misalnya doktrin-doktrin dasar ya seperti Trinitas, bagaimana kita menjelaskan ketika mereka bertanya Tuhan kamu kok 3? Kamu kenapa menuhankan manusia? Itu doktrin-doktrin dasar seperti ini atau apologetika dasar ini tidak ada Pak di dalam gereja. Nah ini menjadi keprihatinan saya. Yang pertama itu, yang kedua Pak, saya mendengar sendiri ya khotbah-khotbah ya di masjid itu ya pakai toa tuh gede banget. Teman-teman saya mendengar keluhan dari beberapa teman saya yang Kristen ya mereka mengatakan, waduh ini benar-benar kalau ustadz-ustadz itu kalau khotbah itu menyinggung-nyinggung Kristen, mengkafir-kafirkan orang Kristen. Saya cek Pak, saya cek khotbah-khotbahnya para ustadz. Ya kalau dulu mungkin sejuk ya khotbah kade ini mualaf ya Pak ya mungkin dari Kristen atau saya nggak tahu itu selalu mengkafir-kafirkan orang Kristen menyinggung-nyinggung orang Kristen ya pokoknya menjelek-jelekkan agama. Ketika saya melihat fenomena ini Pak, mengapa orang Islam itu selalu ngerumpiin kepo dengan agama Kristen tapi pendeta itu nggak ada yang pernah ngomongin agama Islam Pak. Ini ketika saya melihat fenomena ini Pak, maka 4 tahun terakhir terutama dengan adanya Christian Prince ya Christian Prince di YouTube saya mulai mempelajari Pak. Ya, saya mulai mempelajari dan saya mulai tertarik dengan perbandingan agama ini. Ada apa sih? Kenapa sih? Ya, terutama dengan isu-isu terorisme. Ya, kita baru dengar tadi pagi. Nanti kita akan bahas agak malaman di CIA ya tentang bom di gereja Makassar. Ya, nah ini kita prihatin. Nah, mulai dari situ saya mulai mempelajari secara serius mengenai sejarah Quran, isinya. Ya, sebenarnya apa sih yang diajarkan di dalam keislaman ini? Kok mereka bisa sampai berpikiran begitu? Kok mereka bisa sampai berpikiran kita ini kafir harus dibunuh, harus dipenggal, ya harus dibom, harus berjihad. Ya, itu saya mempelajari Pak. Ketika saya buka, wah, saya baru tahu. Oh, begini ajarannya, gitu. Nah, ketika saya mengerti ini, ada satu istilahnya apa ya? Emosi di dalam saya merasa gini, ini dibohongin selama ribuan tahun loh orang-orang Islam di Indonesia dan ini kita nggak boleh diam, kita nggak boleh buka. Dan karena sedikit sekali orang yang mau berkecimpung di bidang apologetika ini terutama perempuan, maka saya tertarik untuk selalu belajar ya supaya ketika kita berapologetika, apalagi kita misalnya beradu argumen atau berdebat itu kita mempunyai materi yang solid, jadi ada dasarnya. Itu kita harus belajar. Nah itu tadi sekilas mengapa ketertarikan saya di dunia apologet ini Pak. Nah saya juga berkecimpung di dalam bidang pengajaran, kita mengajar ke beberapa gereja ya tentang apologetika dasar. Jadi pelayanan kami adalah mengajarkan apologetika dasar terutama mengenai 7 pertanyaan yang selalu Muslim serang ya mengenai ketauhidan ya apakah Allahnya itu Esa yang disembah orang Kristen, mengenai istilah anak Allah ya apakah kita menyembah manusia, lalu siapakah Yesus itu ya, kemudian apakah Alkitab sudah dipalsukan. Jadi ada 7 materi dasar yang selama ini menjadi pertanyaan orang Muslim ya keberatan orang Muslim dalam Kristen ini kita ajarkan melalui pelayanan kita ke beberapa gereja ya karena kena COVID kemarin ini agak tersendat ya tersendatnya karena kita nggak boleh kumpul gitu. Nah itu keprihatinan saya Pak karena banyak juga orang Kristen yang nggak mengerti tentang Alkitabnya ya. Jadi teman-teman kadang-kadang ada yang mengatakan itu bahasa apa sih? Itu bahasa Yunani, itu bahasa asli Alkitab kita. Waduh, ya baru tahu. Ya, jadi kalau anak-anak Muslim dari kecil udah belajar bahasa Arab ya bisa mereka mengenal. Ini anak-anak kita sama sekali nggak ngerti Pak. Alkitab ini dari mana gitu? Mereka pikir turun dari langit. Ya, dan kalau karena ketidaktahuan ini mereka menjadi murtad ya ketika diserang. Kamu kok menuhankan manusia sih? Ini banyak yang bisa goyah loh Pak. Karena pertanyaan-pertanyaan itu dan mereka tidak tahu jawabannya karena pendeta tidak pernah ngajarin. Kamu kok menuhankan 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kan 3 Tuhan kamu. Nah ini nggak bisa dijawab sama orang Kristen. Nah ini akan menyebabkan adanya gesekan-gesekan iman. Nah saya harapkan generasi muda ini dengan makin mudahnya informasi ya, terutama lewat YouTube kita memberikan pengajaran yang positif.
ini loh yang kamu percayai, ini loh iman. Jadi Kristen boleh mengkritik apa yang kita boleh menjawab ya, apa yang Islam tuduhkan selama ini mengenai Alkitab dan mengenai iman Kristen ya, tetapi kita juga harus bisa menjelaskan Pak iman kita kepada mereka dengan cara yang sederhana. Jangan yang rumit-rumit, yang sederhana aja untuk orang awam. Begitu Pak. Bu Sofiatul, boleh saya tanggapin sedikit apa yang Ibu bilang tadi, mungkin tentang pendeta. Ibu belum pernah dengar kalau pendeta itu memberi ceramah, khotbah, membahas agama lain, dan begitu. Baru Ibu bilang tadi bahwa pendeta tidak pernah mengatakan tentang Trinitas. Tapi dapat saya pahami, karena Ibu memang mengatakan tadi tidak beragama dari kecil. Kalau di sekolah sih Bu, itu diterangin Bu, artinya tentang Trinitas itu diajari pendidikan agama Bu. Trinitas sekilas sih memang, tapi ya tergantung orangnya sih, apakah dia pribadi menangkap atau tidak menerima atau tidak memahami kan gitu. Trinitas itu bagaimana. Tapi kalaupun kita orang Kristen diserang tentang Trinitas, tentang konsep ketuhanan, kalau dapat pandangan saya pribadi Bu ya, memang kalau disinggung tentang Tuhan ini Bu, itu tidak terjangkau Bu. Tidak terjangkaunya karena dia tuh makhluk yang tidak dapat kita jangkau dengan akalan pikiran, hanya dapat dijelaskan dengan kemampuan cara pikir manusia, kan begitu Bu. Dan kalau kita diserang tentang Trinitas, kita serang balik mereka juga kebingungan. Seperti Ibu bilang tadi, Ibu pernah ikuti Kristen Prince. Saya juga sering ikutin dia Bu, Kristen Prince. Apalagi kalau dia puluhan kali bukannya misalnya buka tentang ayat-ayat Al-Quran, semua dijelasinnya, hadis juga, saya ikuti semua Bu. Saya dari situ saya tahu mereka juga tidak bisa diserupakan dengan ini. Tetapi kalau yang saya ikuti dari Kristen Prince, kalau memang Ibu pernah dengar juga ataupun memang udah Ibu pernah baca ayat-ayatnya, bahwa Tuhan mereka juga ada tangannya dua, tangan kanan, ada kalau membedakan ada betisnya gitu loh, baru Ya, punya wajah. Betul nggak Bu? Iya, itu yang gitu, Bu? semalam. Iya, ya, yang semalam saya juga tanyakan, ada seorang Muslim, saya lupa nama siapa ya, Elfrido kalau nggak salah plat ya, yang berdiskusi dengan kami dari CIA. Saya tanya, itu betisnya Allah ketika nanti hari kiamat dia menampakkan betisnya itu maksudnya apa? Oh, jangan ke situ dulu Bu, jangan ke betis-betis dulu Bu, yang lain dulu. Lah kan Allahmu punya wajah, Allahmu punya tangan, tangannya dua-duanya di tangan kanan. Jadi mereka sendiri pun mengatakan itu hanya mereka menyatakan metafora lah dan sebagainya lah, ngeles lah dan sebagainya. Saya bilang nggak perlu kita jawab ya, karena hal mengenai ketuhanan ini nggak semudah yang kamu pikirkan. Itu kamu perlu renungkan aja gitu, bahwa di dalam iman kamu atau ajaran kamu juga ada seperti itu. Bahkan di dalam satu hadis juga diriwayatkan ya, Muhammad mengatakan kalau kamu bertengkar dengan saudaramu atau dengan temanmu, kamu jangan pukul wajahnya, kata Muhammad. Karena Adam itu diciptakan ya segambar dengan Allah. Itu ada Pak hadisnya Pak. Ada ya Bu ya? Iya ada. Nah, jadi wajahnya Adam ini mirip Pak dengan Allah. Oh, ini lagi Bu, apalagi mereka berkata gini, pernah saya ditanya gini, oh apa mungkin manusia bisa mengampuni dosa kata gitu. Lantas saya yang pernah saya ikuti Kristen Prince mengatakan gini, lebih mungkin mana manusia menghapus dosa atau batu? Nah, mereka tidak terima gitu Bu, kalau dikatakan batu menghapus dosa. Mana ada ayatnya begini begono, begini begono. Sepanjang yang Ibu ketahui di hadis, ada nggak kalau memang batu mereka itu nanti bisa menghapus dosa mereka gitu Bu? Apa pernah Ibu lihat gitu di hadisnya? Ada Pak, justru itulah ketika mereka naik haji ya, mereka harus mencium hajar aswad itu atau mengusapnya ya. Paling nggak mengusap atau melambaikan dari jauh ya, memberikan ciuman dari jauh gitu, kiss bye gitu kepada batu hajar aswad ini. Karena ketika mereka naik haji Pak, mereka percaya itu dosa mereka itu disedot sama batu hitam ini. Makanya dikatakan batu ini tadinya putih seperti susu, tapi karena dosa ya, dosa orang-orang yang mengusapnya atau menyentuhnya, ya batu ini jadi hitam. Nah, jadi mereka percaya batu itu menyerap dosa mereka, mengampuni dosa mereka, dan bahkan batu ini nanti hidup Pak. Pada waktu akhir zaman nanti ya, dikatakan batu ini akan mempunyai dua mata dan lidah Pak, bersaksi.
Berarti ini mereka Iya. menyembah sesuatu yang diberhalakan hidup. Nah ini nggak mungkin karena batu itu dimensi yang lebih rendah daripada kita. Dia nggak mungkin bisa menjelma menjadi dimensi yang lebih tinggi. Nah Iya. ini mereka menyembah batu Hajar Aswad yang hidup ini loh Pak, yang mereka tidak mau akui. Ya Bu Uti silakan. Ya, lagi pula batu itu kan menurut sejarah itu batu itu memang sudah merupakan batu berhala. Jadi sebelum Nabi membuat ajaran baru, membuat agama baru, itu batu memang sudah disembah sebagai batu berhala, ya kan? Jadi ya Ka'bah itu juga sudah ada. Jadi itu bukan barang baru, bukan pengajaran yang baru. Lalu Muhammad menetapkan bahwa batu itu harus ditempatkan di tempat tertinggi di situ. Karena memang ya sebelumnya itu batu berhala, memang batu berhala. Gitu. Nah itu ayatnya tuh di mana ya? Itu di hadis semua tuh yang mengenai itu. Saya cari ya, Ibu Sofia. Ada di hadis. Bu Uti kalau bisa sih share screen Bu. Share screen itu lebih enak. Jadi pemirsa YouTube Ibu bisa melihat sumber sahihnya. Ya, tapi nanti saya masukin dulu ya. Saya belajar masukin Alkitab sama itu Al-Qur'annya ini belum ada. Saya belum. Itu kan harus di-download dulu kan. Nanti saya belajar download lagi ya. Ya, silakan. Ini ada ulama muda, lalu Pak Damai. Pak Ferry saya turunin dulu ya Pak. Kasihan yang lain nih Pak ya. Saya turunin dulu ya Pak. Boleh Bu. Shalom. Shalom. Ya, Pak Damai dulu dari tadi udah menangis Pak Damai. Bu Uti, saya tidak lama Bu Uti. Cuman saya mau kenalan sama Bu Sofiatul, sering dengar dia ngomong tapi belum pernah interaksi sama Bu Sofiatul. Salam kenal Bu Sofiatul. Ya, dengar gimana Pak di CIA? Di CIA ada ya Bu Sofiatul. Saya nggak menyoroti Pak Damai. Saya nggak menyoroti ke sebelah karena saya memang tidak tahu. Cuman setelah banyak belajar saya lebih memahami sih orang yang di Muslim ya. Yang saya mau sorotin tuh itu udah saya tulis sebenarnya di private chat. Konsepnya adalah Bu Sofiatul kan banyak belajar ya. Terakhir saya kesimpulannya aja mungkin Bu Sofiatul bisa membuat suatu buku kecil untuk pegangan. Ya mungkin kalau nggak dicetak mungkin bagaimanalah. Apa sudah ada pembicaraan mengenai posisi orang Kristen yang bertumbuh dari awal sampai mencapai pada titik tertentu, lalu target iman yang diinginkan oleh Tuhan gitu loh. Jadi iman kita kan bukan cuma iman yang mengimani, kita sebagai subjek mengimani, tetapi kita bertemu dengan Tuhan, begitu kan Bu Sofiatul, benar gak sih? Iya betul, jadi kalau bagi saya kekristenan itu harus mengalami Tuhan Pak. Kalau enggak kita cuma agamawi aja. Jadi bagi saya firman itu, jadi bagi saya firman itu berkuasa. Ya, semua yang ada dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu betul Pak. Gitu. Jadi saya pernah disembuhkan oleh Tuhan ya dari satu penyakit yang dokter katakan tidak ada obatnya pada waktu itu, sudah angkat tangan ya, dan saya harus tergantung obat bertahun-tahun pada waktu itu. Dan ketika saya cerita, bagaimana saya cerita nih, Tuhan sembuhkan saya nih, gini. Sekalipun orang Kristen mereka nggak percaya Pak. Nah ini yang Alkitab katakan Pak. Jadi mereka itu beribadah, tapi mereka mengingkari kuasa daripada ibadah itu. Jadi semua yang tertulis di dalam Alkitab kita itu bukan hanya untuk kita gosipin atau kita omongin di YouTube. Semua yang tertulis di dalam Alkitab itu harus dialami Pak. Ketika kita mengatakan Tuhan itu penyembuhku, Tuhan itu memelihara hidupku, challenge Tuhan. Tuhan lu serius gak sih ngomong begini? Ini firmanmu bener gak? Karena dia hidup Pak. Kita harus ngalami itu. Kalau kamu gak ngalami itu, iman kita gak kuat. Kita gampang murtad nanti. Karena kita gak punya ikatan pribadi, gak punya hubungan sama Tuhan. Jadi kalau bagi saya, firman Tuhan itu harus diuji Pak. Serius gak dia ngomong gini? Serius gak dia ngomong di Matius 6 nih? Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Dan itu terjadi di dalam hidup saya. Saya ngalami firman ini Pak. Jadi apa yang Tuhan omongkan, ya, terutama yang apa yang Tuhan Yesus katakannya dari Matius sampai kitab Yohanes, itu serius Pak, itu diuji Pak. Benerkah engkau Tuhan? Makanya saya kalau sama nginjilin gitu ya, misalnya dengan orang Muslim atau dengan orang Buddha gitu, saya saking pedenya saya bilang ini, kamu doa aja, doa minta Tuhan tunjukin siapa dia, siapa dirinya. Kalau kamu tunggu, iya dong, tantang dong Tuhan. Kalau dia hidup,
ya kalau dia itu hidup, dia pasti nemuin kita. Kecuali yang kamu sembah itu berhala, mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Tuhan kita hidup kok, ngapain gitu, ngapain kita takut. Dia tuh hidup gitu, biar dia menampakkan dirinya. Dan itu banyak orang muslim yang mengalami mujizat baik dalam mimpi, dalam penglihatan ya Bu Uti ya. Itu mereka banyak, justru banyak loh mereka ngalami Tuhan dibanding kita ini. Jarang kita ngalami penglihatan. Orang muslim banyak, Pak. Iya. Gitu. Nggak pakai teologi ya mereka ya? Nggak pakai, Pak. Mereka nggak peduli. Allah tuh 3 apa 1, 1 apa 3 nggak peduli. Taunya Yesus Tuhan gitu aja. Ada nih lagi, ada yang Ya, nelpon ya. Ada yang saya nelpon. juga. Enggak, ini saya mau cerita, ada yang nelpon nih, ada nelpon kakak saya sih, ke kakak saya. Bagaimana ini Bu, saya ini muslim katanya gitu. Tapi saya mimpi ketemu Tuhan dan saya mimpi Tuhan bilang saya nanti akan Kristen katanya gitu. Ya dilayani, tetapi dia masih bingung. Saya gimana nanti kalau saya ketahuan nanti istri saya marah dong sama saya, nanti saya dicerai dong katanya gitu. Iya. Ya seperti itu, banyak muslim yang mengalami itu. Mereka ketemu Tuhan dalam mimpi, dalam penglihatan, dalam ya banyak. Iya, kalau penglihatan ya terutama di saat sujud, sholat atau misalnya kadang mereka ke Mekah itu memang jarang-jarang. Tapi kalau mimpi, di dalam mimpi itu setahu saya banyak sekali. Karena orang muslim kan tidak percaya kalau Tuhan itu bisa ngomong langsung ya. Jadi jarang banget yang sebenarnya mendapatkan Yesus langsung datang begitu. Tapi kalau lewat mimpi itu banyak sekali Bu, lewat mimpi. Saya juga bukan Kristen tadinya Bu. Saya dari Konghucu Bu. Jadi dari mana Pak? Dari Konghucu. Jadi saya pada waktu masuk kuliah itu teman-teman itu maksa saya Bu datang ke kebaktian. Jadi saya bilang karena saya udah didoktrin sama papa saya. Doktrinnya Konghucu itu lebih lama daripada Kristen. Kristen itu agamanya orang Barat gitu. Jadi kuat sekali karena itu dari orang tua gitu. Lalu saya tolak. Saya tolak sampai mereka maksa. Sampai saya marah. Saya marah. Terus setelah mereka marah, mereka pergi. Jadi seminggu sekali kita ada pertemuan gitu, study club lah gitu. Setelah mereka pergi, lalu hati kecil saya berkata, jadi ada suara normal lah, hati nurani lah. Mereka kan gak jahat kok saya marah gitu. Akibatnya minggu depannya saya ikut sebagai balas budi gitu. Jadi balas kesalahan lah gitu. Ya istilahnya begitu. Nah cuman ikut terus diajak retret gitu. Di retret itu saya merasa nyaman dan sering saya ikut retret. Akhirnya kemana-mana saya cari retret sebagai rekreasi gitu. Nah suatu malam, jadi saya ini bukan anggota gereja, belum dibaptis. Suatu malam tiba-tiba kamar saya terang sekali dan lembut. Saya waktu itu baru mau membaca Alkitab, baru buka Alkitab udah nangis gitu. Jadi agak beda memang. Udah nangis tapi nggak bisa berhenti Bu gitu. Ada tuh 15 menit, jam 11 malam lebih lah gitu. Tapi terangnya itu kayak awan, lembut. Itu nangis aja mau berhenti tapi saya nggak sedih. Nah itu membuat saya bertanya, gimana? Itu saya ngalami. Jadi saya lahir baru itu pada waktu itu diajak retret. Saya kan lahir baru kan semester 4 ya pada waktu saya kuliah. Sama Pak Damai. Jadi pada waktu saya pikir ini orang ngapa sih jingkrak, nari-nari. Saya cuma diam aja di pojokan gitu. Saya nggak ngerti orang ngapain gitu. Teman satu tuh kayak kerjaan katanya libur. Udahlah gratis ikut sama kita bareng-bareng ya. Udahlah karena sama teman-teman ya daripada gue juga nganggur gak ada kerjaan ya ikutlah gitu kan. Jadi retret itu Pak saya bertobat. Pada waktu itu saya tahu Tuhan itu nyata. Dan saya mengalami seperti yang Bapak alami Pak. Itu air mata keluar mengalir, gak berhenti Pak. Saya nggak sedih, saya bingung. Saya ini nggak sedih, kenapa nangis? Saya bingung juga. Tapi air mata itu keluar terus Pak. Dan hadirat Tuhan itu nggak bisa dibohongi ya, nyata banget. Nah di situ saya baru tahu Pak, kalau Tuhan itu bisa bicara. Di situ saya baru tahu kalau Tuhan itu hidup. Jadi apa yang Bapak alami itu saya alami, makanya saya percaya. Iya, nah itu setelah saya ngalamin kan, jadi hati itu plong banget kan. Terus saya ingat dengan kata kirmizi dan seperti salju kan. Oh itu artinya begitu. Lalu
selesai saya ngalamin itu, saya cerita sama teman saya. Rata-rata nggak percaya, nggak ngerti. Nah, karena saya baru, saya mundur. Terus mundur kan nggak ada damai tuh. Jadi nggak ada damai di hati waktu itu. Terus ngalamin sakit. Wah, saya bilang gawat nih kalau begini. Akhirnya saya cari lagi kelompok lain yang untuk belajar hal lain, hal yang lebih gitu. Nah, melalui proses itu lama-lama baru ngerti bahwa oh ini Tuhan berbicara seperti ini gitu. Melalui hati. Tiba-tiba waktu lagi di kantor kerja itu muncul suaranya. Roh Tuhan ada pada aku gitu. Duh, saya bingung ini suara dari mana gitu ya. Jadi ngalamin, tapi bukan cuman itu. Ada waktu itu ada dosen yang punya masalah pacar dengan orang luar, yang orang luar itu meminta saya jadi saksi mereka akan berbunuhan. Nah, itu Tuhan kasih PR langsung. Itu nggak lama dari hari pertobatan itu, mereka itu udah mau bunuhan. Yang cerita sama saya ini musuhnya si dosen itu. Sampai tengah malam dia cerita, dan saya seperti orang bengong aja, dia tarik saya untuk cerita dan besok mau jadi saksi. Lalu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai, pakailah. Nah, ketika mereka besok datang, mau ke lapangan, tapi dia juga udah ngomong, saya udah mau kirim santet, tinggal telepon, bayar 200.000, dia ini akan mati, disantet oleh dukun gitu. Nah, waktu dia datang, mereka kan senior, saya junior gitu. Saya bilang tunggu dulu. Jadi seperti saya ada wibawa yang kuat, mereka tunduk. Saya bilang tunggu dulu, duduk dulu. Lalu saya bilang, siapa yang mau bicara dulu? Nah, dosen itu bicara karena itu kan pacarnya si yang orang luar itu. Nah, ketika dia ngomong, lalu saya tanya, kalau begitu kamu mau ngelapasin nggak hubungan dengan pacarnya dia? Terus dosen itu bilang mau. Nah, karena mau, ya udah selesai, nggak ada masalah. Terus diterima, akhirnya damai kan. Nah, waktu mereka damai, lalu teringatlah kata-katanya, berbahagialah orang yang membawa damai, mereka akan disebut anak Allah. Nah, benar kata Bu Sofiatur, sebenarnya kata-kata yang Ibu Sofiatur itu, hidup kita beriman ini menggenapi ayat demi ayat. Nah, tapi itu jarang sekali secara jelas diajarkan oleh di gereja. Waktu itu saya katekisasi, saya nggak mendapatkan hal itu gitu. Setelah saya ngalamin ini, saya baru katekisasi. Tapi kesan yang kuat oleh kehadiran Roh Tuhan waktu mengalaminya, itu nggak bisa lupa. Dan di dalam hati itu menggebu sukacitanya gitu. Tapi waktu itu saya kan belum ngerti, saya baru. Tapi itu nikmat sekali. Indah sekali sebenarnya. Nah, kayaknya memang nggak ada jalan keluar, harus mengalami seperti Bu Sofiatur katakan. Nah, itu yang saya tangkap. Tapi sekarang saya pikir seperti visinya Bu Sofiatur ya, mungkin orang-orang Kristen tuh harus tahu posisi dia. Ketika dia dibaptis, dia menyatakan diri untuk bertobat, untuk menghadap berjalan ke arah Tuhan. Tapi ada yang mata rohaninya belum terbuka, sehingga dia nggak dia belum dibaptis oleh Roh Tuhan gitu. Jadi Roh Tuhan nggak bisa nuntun. Dalam arti seperti itu ya, itu pengertian saya aja. Nah, jadi ini adalah hal yang penting karena apa? Mereka nggak ngalamin Tuhan itu hidup. Jadi ya imannya jadi beda. Kalau diajak ngomong, pasti orang yang demikian pasti banyak pertanyaan tentang Tuhan. Karena dia belum terkoneksi gitu. Ya mungkin ya seperti itu, senang bisa sharing dengan Ibu dulu. Saya kira ya, luar biasa ya. Iya. Ya kalau kita semua ya, kita semua di sini punya pengalaman yang luar biasa ya dengan Yesus ya. Saya juga tuh kalau dengar lagu nangis sendiri. Padahal saya bilang saya nangisin apa gitu ya. Kalau dengar ada lagu yang menyentuh hati, yang betul-betul yang mewakili saya, wah nangis. Gitu. Nah sekarang ini juga kita sedang menangis ya, lihat ada pemboman lagi gitu. Ya teman-teman, ini ada ulama muda. Oke, nah ini dia. Saya mundur dulu deh ya. Biarin makasih, Terima kasih Bu Sofiatur. Ya. Salam buat teman-teman Aditya, Pak Ulama, silakan. Ya, makasih. Sama-sama.
Ya, ada ulama muda lalu Pak Sam ya, kasihan sekali Pak Sam kelamaan. Ya, silakan ulama muda. Ya, ini kan membahas topik kamu semalam, semalam apa kemarin dulu ya? Kemarin itu. Ya. Membahas soal diskusi ya antara Ibu Supia dengan Ibu Ti dengan Rifa dan Umi Dini mengenai tauhid dan trinitas ya. Ya, saya mau komentar hanya beberapa saja dari pernyataan dari teman-teman Muslim. Mereka itu tidak fokus ke kitab mereka. Mereka itu hanya fokus kepada Alkitab. Mereka mencari-cari persamaan antara Allah yang ada di Alkitab dan ada di Al-Quran. Sementara di Al-Quran sendiri tidak mencatat seperti yang mereka nyatakan Allah mereka itu tauhid. Kan nggak ada. Memang di Alkitab itu ada yang namanya Esa atau tauhid di dalam Alkitab. Itu ajaran para nabi. Antara ajaran para nabi dengan ajarannya Muhammad itu dua ajaran yang berbeda. Memang para nabi mengajar Tuhan itu tauhid ya. Tetapi tauhid apa atau Esa apa yang ada di dalam Alkitab? Bukankah Tuhan yang ada di Alkitab menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya? Terus apa yang dipersamakan oleh teman-teman dari seberang antara Allah yang ada di Alkitab dan Allah yang ada di Al-Quran? Itu ya. Lalu yang kedua, saya mau mau tanya-tanya sama Bu Supia. Karena tadi saya dengar Ibu ini dari Seberang ya? Enggak, Pak. Oh enggak. Saya dengar tadi Ibu dari awalnya dari Seberang. Kemudian ya gitu. Tidak, Pak. Saya tidak mempunyai menganut agama tertentu. Ini itu di itu kenapa pula? Ulama muda kenapa kamu selalu ulama muda kok suaranya nih ulama muda? Kenapa ya? Suara ininya selalu eko gitu ulama muda. Ya. Ya, silakan. Oh, jadi pada awalnya memang nggak ada yang namanya keagamaan tertentu ya, Bu ya. Baru di dalam Keluarga saya tidak ada. Keluarga saya nggak pernah kemana-mana, Pak. Oh, oke. Di sini. Oke, di sini mungkin kita kedatangan tamu dan teman ini sering kali udah ya di sini ya. Aditya, mungkin kali ini minta dibaptis atau gimana, Aditya? Aditya ini Ajun bukan ya? Bukan. Oke, teman-teman yang saya hormati, dimanapun Anda berada, maupun yang di live chat, selamat malam semuanya. Saya sangat senang sekali masuk ke sini, sekaligus grogi, khawatir ditanya pertanyaan yang sulit seperti itu. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengucapkan berbelasungkawa dulu atas kejadian di Makassar, dan semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah dan sabar dalam menghadapi musibah seperti ini. Ya. Saya rasa agama manapun di dunia itu tidak mengajarkan hal yang demikian. Kita harus lebih selektif dalam mencerna informasi baik dari Allah maupun dari luar. Jangan sampai kita termakan isu politik. Kejadian di Makassar itu tidak mewakili agama manapun. Kita negara yang multi etnis ini jangan sampai dipecah belah oleh negara lain. Mari kita jaga kerukunan yang sudah ada selama ini. Semoga negara kita tidak seperti negara-negara di luar sana yang mudah diadu domba seperti itu. Saya rasa yang komen-komen di bawah mohon untuk tidak menghina.
dan mari kita menjaga kerukunan itu masing-masing. Tidaklah benar jika dikatakan orang Islam itu beragama hanya berdasarkan mimpi-mimpi seperti tadi ya, yang pernah saya dengar tadi. Dikatakannya bahwa Islam itu lebih mengutamakan mimpi, sesuatu yang gaib, itu tidak dibenarkan. Bahkan dalam Islam itu mempercayai perdukunan dan sebagainya itu dianggap musyrik. Pak Aditya salah dengar Pak, sebentar, saya interupsi sebentar. Banyak di tim saya ya dari Islam itu mereka masuk ke Kristen karena melihat Yesus di dalam mimpi Pak. Jadi Yesus itu mendatangi mereka di dalam mimpi. Karena menurut orang Islam Tuhan itu hanya bisa bicara lewat mimpi. Jadi itu lewat mimpi itu banyak sekali Pak. Orang Muslim didatangi Tuhan Yesus. Itu maksud kami ya. Oke, saya hargai itu. Tapi kami umat Islam beragama itu lebih ditekankan kepada rasionalitas dan mengedepankan logika. Demikian lalu kalau untuk dalam pemahaman Islam, selain kami beriman kepada kitab dan hadis-hadis kami seperti itu. Apa yang disampaikan oleh ulama muda tadi yang mengatakan bahwasanya orang Islam sering mencari pembenaran di Alkitab untuk mendukung kebenaran nabinya dan Allahnya, saya rasa itu tidak benar. Kami umat Islam cukup beriman kepada Al-Quran dan hadis saja, dan kami tidak mau mencari pembenaran di agama manapun. Karena bagi kami, agama kami sudah sempurna. Seperti itu. Jadi janganlah jangan menuduh lagi bahwasanya kami mengais-ngais ayat Bible untuk membenarkan keyakinan kami. Saya rasa Anda salah besar. Orang Islam. Maaf kalau dibilang bukan mengais-ngais. Sebentar Bu. Sebentar Bu. Begini Aditya, teman-teman ente di WA ya. Kalau di Zoom, terutama di Zoom ya. Kalau mereka itu ngajak diskusi dengan orang-orang Kristen, mereka itu lebih mempertikaikan dari Alkitab, seolah-olah antara Allah yang ada di Alkitab dengan Al-Quran itu adalah Allah yang sama, gitu loh. Jadi selalunya teman-teman kamu itu ya selalu mengoreksi Alkitab. Oke. Nah, dengan begitu saya rasa ya iman kamu itu nggak kuat kalau di Al-Quran aja, karena kamu tidak fokus dari Al-Quran ketika kita diskusi gitu loh. Masih ada keraguan sehingga kalian mau mencari-cari di Alkitab, oh ini kan begini begitu bla 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 begitu. Oke, gak ada kekuatan keimanan kamu di Al-Quran karena gak jelas. Oke, begini kawan. Karena ada dunia apologet Kristen dan adanya dunia apologet Muslim, hal itu ya dianggap wajar aja. Sebenarnya saya sendiri ya banyak memiliki pertanyaan-pertanyaan di Alkitab, tapi saya tak mau bertanya di sini. Mungkin saya tunggu momen yang bagus. Soalnya Bu Uti juga, Bu Uti. Ya, soalnya Buti juga sudah punya planning mau buat acara sama saya, seperti nanti akan saya bertanya habis-habisan. Situ jadi ulama muda jadi penonton aja. Kalaupun ulama muda mengatakan kami umat Islam meragukan keyakinan kami, saya rasa Anda salah besar. Ya, jadi kita jangan debat di sini karena kita kedatangan tamu ya yang super luar biasa. Ya Bu, jangan debat Bu. Saya udah bilang Aditya nanti kita punya ini CH2 sama saya besok ya, kita atur waktu ya. Siap. Jadi say hello aja Aditya, say hello dan ucapkan ininya bela sungkawa untuk ini ya. Jangan debat ya. Siap. Ulama muda. Ya, lalu tanggapan Pak Ibu Sofiatul gimana tentang Aditya ini yang mengatakan bahwa yang memberikan pesan bela sungkawa, tanggapannya apa Ibu Sofiatul? Ibu Sofi, Mbak Sofi, oh ya di mute, dilepas mute-nya Sofi. Ya, tanggapan Ibu tentang ini nih, yang tentang bom ini. Iya Bu, nanti kita jam berapa ya? Mungkin jam 7 nih, nanti kita akan mulai di channel CIA ya, Central of Indonesia Apologetic, membahas mengenai hal ini, mengenai apakah terorisme ini berakar pada ajaran Islam atau tidak. Ya, jadi apa sih yang menyebabkan memotivasi mereka melakukan hal-hal ini. Dan ini memang harus terus-menerus kita edukasi.
Ya, teman-teman join ya di CIA, selain di CIA di teolog kontekstual juga ada pasti ya. Oh enggak, di CIA. Iya. Teolog kontekstual juga ada. Oke, Bu, kalau udah mulai nanti kirimin link ke saya ya. Saya ingin ingin nyimak gitu. Saya juga ingin ngoreksi kitab mereka tentang ajaran yang enggak itu. Kebencian dan lain-lain sebagainya itu banyak di Al-Quran itu. Oke, saya tanggapi sedikit ya. Untuk ulama muda, tolong di-mute-kan mic-nya, soalnya situ pakai HP kurang bagus itu soalnya. Makanya sering feedback. Begini, untuk masalah kasus terorisme, kita tuh harus lebih selektif. Kita harus bisa memisahkan mana agama, mana politik. Kita ambil contoh ya, kasusnya Osama bin Laden. Siapa sih Osama bin Laden itu? Apa sih Al-Qaeda itu? Itu Al-Qaeda dulu, awal mulanya itu yang bentuk itu Amerika sendiri. Aduh, sudah. Bu, izin Bu, kembali ke topik Bu. Iya, balik topik ya. Aditya, nanti sendiri aja. Nanti. Denialnya nanti aja, sisi tersendiri. Ya, Aditya nanti saya kasih linknya masuk ke CIA ya, kita bahas itu. Nah, sekarang Pak Sam, saya ini dulu ya, Aditya nanti masuk CIA, ntar malam jam 7 untuk bahas itu, untuk memberi klarifikasi. Dan nanti saya kasih linknya, karena saya juga anggota CIA ya. Nah, setelah itu Pak Sam dan Ibu Sofiatul juga mau siap-siap ya teman-teman, sebentar jam 7 dia harus pindah ya. Jadi ini Pak Sam silakan bicara Pak, tinggal ada 2 orang lagi di bawah kita nih. Silakan Pak Sam. Terima kasih Ibu Tri dan Ibu Sofiatul. Salam semuanya. Menarik ya, tadi saya nonton sedikit hasil perdebatan itu, bagaimana muslimah tadi begitu ringan menyebut kata Hasem dan Dafar Hasem. Kita tahu bahwa beberapa ada, saya teman-teman juga menyebutnya Yahudi TikTok ya, yang ada di aplikasi TikTok itu Yahudi TikTok. Mereka mungkin mengenalkan terminologi Hasem dan Dafar Hasem tadi. Dan menarik juga muslimah atau teman muslim tentu tidak menanyakan bahwa Yahudi TikTok tersebut apakah mereka yang mengatakan Uzair sebagai putra Allah atau bukan. Nah, itu kita belum melihat perdebatan tersebut. Karena di Al-Quran sendiri Allah, Jibril dan Muhammad pada zaman itu berinteraksi dengan orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair sebagai putra Allah. Nah, ini harus dipastikan Yahudi TikTok yang ada di Indonesia ini mengimani Uzair sebagai putra Allah atau bukan. Dan pertanyaan kepada Muslim, jika di Al-Quran itu berinteraksi dengan orang Nasrani, yaitu yang memiliki triteis Allah, Isa dan Maryam, Maryam adalah ibunya Isa, maka pertanyaannya adalah siapakah ibunya Uzair? Nah itu. Nah menarik ini, kalau Yahudi itu kan mengenal yang namanya konsep Debar Hasem atau itu Mamre ya, kalau bahasa mereka. Jadi firmannya Hasem, Membra. Debar Hasem atau Membra itu jadi di ke Yahudi dan kita tuh memiliki konsep yang sama, dalam arti begini, Allah itu hidup, Allah itu kekal. Nah berbeda dengan Muslim, kalau dibilang apakah Allah itu hidup, selalu dia mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluknya, dengan ciptaannya, dalam arti manusia hidup maka Allah tidak bisa disebut hidup, hewan-hewan hidup maka Allah tidak bisa hidup. Maka jika ditanya apakah Allah hidup, mereka tidak menjawab dan kesana kemari. Tapi kalau ditanya apakah Allah itu kekal, iya, mereka menjawab kekal. Sedangkan kekal dan hidup itu adalah satu paket. Tidak bisa dikatakan kekal apabila dia tidak hidup, seperti itu kan. Kekal itu adalah berarti tentang hidup yang tidak berakhir, hidup yang selama-lamanya, hidup yang sejak semula ada dan hidup untuk seterusnya. Nah itu namanya kekal. Dan Yahudi dan kita memiliki konsep yang sama, dalam arti gini, yang keluar dari kekal maka dia itu kekal. Nah ketika penciptaan yang melakukan itu adalah yang keluar dari si Allah yang kekal tadi, mengeluarkan firman yang kekal, lalu firman tersebut, firman itulah yang menjadikan ciptaan-ciptaan tadi. Itu dengan Yahudi, dan dengan Islam itu berbeda. Kemarin kan ada yang siapa namanya akal sehat atau siapa mengatakan firman Allah itu seperti ini, berfirmanlah Allah jadilah bumi, maka firman Allah itu menjadi bumi. Berfirman Allah jadilah matahari, lalu firman Allah itu menjadi matahari. Maka Allah itu yang tidak
Aduh, suaranya kenapa ini? Dan dengar Bu? Ya, silakan Pak. Ya, jadi firman-Nya itu tidak kekal. Menjadi pertanyaan, apakah Allah itu kekal? Nah, ini menarik. Kenapa Yahudi TikTok itu? Yahudi TikTok itu ada di sana, sedangkan konsep Yahudi dengan Kristo Yudaisme itu sangat mirip. Hanya berbeda apakah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan Hasem atau tidak, itu saja. Nah, ini fenomena yang ini menunggu hal-hal yang. Terima kasih Bu. Ya, Safiatul. Ya, kita tinggal punya waktu beberapa menit lagi ya. Sebelum jam 7:05, Ibu Sofi udah harus pergi karena dia punya jadwal tempat lain. Ya, teman-teman. Silakan, Bu. Bu Sofi. Ya, saya rasa udah cukup jelas ya, Bu Uti. Nanti kita lanjutkan lain kali. Nanti saya juga sangat senang sekali masuk di YouTube-nya Bu Uti ya. Nanti kita bisa kerjasama lagi untuk lebih memberikan edukasi apologet ya. Terima kasih teman-teman semua ya, ulama muda, Pak Cimran, Pak Damai, dan teman-teman semuanya. Iya, kasihan ya. Terima kasih Bu Sofi, luar biasa sekali ya teman-teman. Ini Pak Jasman Borneo, silakan Pak kasih sepatah dua kata. Sebentar Bu Sofi, kasihan ini Pak Jasman Borneo mau kasih sepatah dua kata kalau masih berkenan. Soalnya Shalom. Ya, shalom. Shalom, shalom Bu Uti. Ya, shalom. Shalom Ibu Sofia, shalom. Selamat malam, selamat hari Minggu. Ya. Selamat malam Pak. Ya, mungkin yang sedikit saja saya tambahkan. Betul Ibu Sofi bahwa penjelasannya sangat mendidik kita. Bahwa saya setuju Pak Abdullah tadi bahwa sering-seringlah mendidik kita di apologet Kristen, karena memang kaum awam sangat ditunggu-tunggu pemahaman seperti ini. Nah, kemudian sebelum Ibu Lep, saya mau katakan bahwa kita juga patut menyampaikan turut berlangsung kawal oleh saudara-saudara kita di Makassar. Karena memang jujur saya katakan tadi saya keliling-keliling Bu Uti, tetapi channel Pak Papel juga nggak bisa masuk. Jadi saya mau bersuara di sini bahwa memang mereka ini biadab dan tidak berkemanusiaan. Jadi itu yang saya mau katakan. Ibu Sophia saya pesankan bahwa sering-seringlah Bu Sophia hadir di apologet Kristen kita, karena banyak channel-channel kita, supaya masyarakat awam termasuk saya kita diberi pemahaman tentang apalagi ketuhanan Yesus ini. Makasih Bu Uti, makasih Bu Sophia. Terima kasih ya, terima kasih. Lalu tinggal Pak DM3 ya. Oke. Ya, silakan DM3 lalu Mr. Ba yang terakhir nih. Setelah itu 3 menit ya Pak DM. Maaf ini karena waktunya mepet dan Bapak juga itu ya antriannya belakangan. Silakan. Pak DM3, DM3. Halo. DM3. Ya, silakan Pak DM3. Pak Debata. Oh my God. Silakan Pak Debata. Oh my God. I thought it was a number. Silakan. Ya, ini anjingnya anjing siapa tuh ini? Oh, sorry. It's mine. Oh ya. Ya benar juga semua dari teman-teman benar ya. Memang saya melihat untuk kejadian-kejadian itu semuanya benar gitu ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita yang hidup. Tetapi mereka berusaha mengatakan bahwa itu adalah bukan Tuhan. Oke lah. Kalau kita harus menuruti mereka, saya sering bilang bahwa kalau mereka pun mengatakan itu bukan Tuhan, menjadi nabi, oke, kita ikuti cara mereka. Cobalah kita lihat. Kalau menjadi seorang nabi tentu menjadi panutan. Kita boleh memilih dong panutan kita. Panutan kita yang seperti apa? Saya sering bilang bahwa rekam jejak para nabi itu perlu kita lihat. Rekam jejak siapa yang menjadi manusiawi. Rekam jejak siapa yang menjadi kasih. Nah, hal ini yang perlu kita lihat. Kalaupun harus Anda mengatakan seperti itu dari pihak keagamaan sebelah,
mungkin kami tidak akan juga berpikir kepada memilih orang yang rekam jejaknya buruk gitu ya. Nah, jadi kalau kita memilih rekam jejaknya buruk, akhirnya kita juga tumpul cara berpikirnya gitu. Saya berpikir saya harus memilih yang punya kasih yang besar, punya kasih yang bermotivasi besar untuk kemanusiaan, yang tidak melanggar hak asasi manusia. Itulah menjadi pilihan kami. Tentu saya harus melihat sampai ke sana gitu. Jangan juga kita dibawa kepada pemimpin yang rekam jejaknya buruk gitu. Namanya buruk nggak usah dipelajari ya bisa saja. Anak kecil aja bisa saja dia berbuat salah. Nah itu namanya nggak usah dipelajari aja semua orang bisa berdosa gitu. Dosa itu gampang datangnya gitu. Tetapi kasih itu susah untuk kita cari gitu. Tetapi ada teladan bagi kami, yaitu guru kami. Kalau itu yang mereka katakan, kami punya guru yang memberikan kami itu kasih, teladan, jalan yang benar gitu, hati yang terang gitu. Jadi tolong kepada mereka, kalaupun harus mengikuti kalian, kami tetap menjadi pengikut Yesus Kristus gitu. Bukan memilih nabi yang buruk rekam jejaknya gitu. Atau misalnya Sulaiman gitu. Istrinya aja 1000, ngasih makan nggak dia itu? Walaupun itu benar nabi, tetapi kami tidak memilih itu menjadi cahaya terang bagi kami gitu. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan kepada semua orang. Kalaupun harus memilih sesuatu yang dia imani, pilihlah rekam jejak yang bagus. Jangankan memilih keimanan sebenarnya, memilih RT aja. Kalau jalannya buruk, RT aja saya nggak pilih kok, apalagi bupati, gubernur gitu ya. Nah ini mungkin yang saya sampaikan kepada semua orang, supaya kita melihat semua orang itu dari hasil buahnya, perbuatannya gitu. Nah mungkin itu, terima kasih Bu Uti dan teman-teman yang lainnya. Kalau mau menanggapi, silahkan tanggapi rekam jejak yang saya katakan. Ya, Oke, terima kasih. Pak. Ya, ini tinggal Pak Jasman Borneo tadi udah bicara ya Pak. Tinggal satu lagi setelah itu kita selesai. Pak Jasman Borneo, setelah itu Pak Mr. BMB. Silakan Pak Jasman. Tadi udah bicara kan? Halo Pak Jasman. Pak Jasman. Ya, halo Bu. Tadi ya, saya sudah Bu. Mungkin tadi yang mau tanya Bu, yang mau lip nanti channelnya apa Bu? Iya, CIA Central Indonesian CIA Central apa Bu Sofi, Central of Indonesia. Central of Indonesian Apologetic Pak. Ya juga. Ya nanti nanti kita akan live di CIA ya, Central of Indonesian Apologetic, kemudian channel Al Hayat Indonesia dan Teolog Kontekstual. Nanti kalau Bu Uti mau live kan juga boleh. Iya, saya live kan juga di sini. Ya, makasih Bu Sofi. Infonya makasih. Ya, Bu Uti. Ya, Mr. BA. Halo. Selamat malam. Selamat malam Pak. Maaf. Terakhir. Agak terlambat. Terakhir ya Bu ya. Enggak, Iya, temanya terakhir. apa hari ini mungkin? Sebelum saya ngobrol, temanya apa? Saya baru masuk. Aduh, udah terlambat Pak, kita udah mau selesai. Bapak Udah ikutin gini aja. aja kalau gitu Iya. mah. Saya Iya. mengingatkan aja, Uti punya jadwal dengan kami di Zoom ya. Di Zoom Pak, Muslim. oh ini Pak ini. Budak Angon ya, amplop. Betul. Ya Allah. Masin aja Bu. Maaf ganggu ya acaranya. Masin aja Bu untuk nanti malam. Jadi ya. Maaf Pak, enggak maaf ini untuk ulama muda bagaimana ulama muda? Sepertinya ini saya mau ikut CIA aja. Itu sebetulnya kan itu itunya apa judulnya masih belum fix Pak. Tadi saya belum bicara sama ulama muda. Besok gitu. mungkin Pak. Ya, saya undur ya besok ya. Judulnya masih belum fix, saya belum dapat judul yang Baik. ya, tolong sampaikan ya. Saya mau di CIA hari ini. Baik. Ya, Pak, ya. Untuk siapa tadi yang di CIA itu? Kapan ada waktu kunjungan ke Zoom Muslim? Kemarin Ibu. sudah. Oh, di Enggak, JCC, Ibu ya? siapa Bu? Ibu yang satu lagi baru siapa? Sofiatul. Sofiatul ya? Iya, Sofiatul. Sofiatul, ya sudah. Kapan ada waktu untuk di Jalan Zoom Muslim? Mungkin Di Zoom CIA kita sudah ada jadwal kayaknya. Bapak hubungi aja Pak Zulfikar ya. Pak Zulfikar nanti akan atur dengan CIA ya, ZCC dengan CIA itu kita tiap Rabu, Kamis dan Jumat.
Jadi sebenarnya kita sudah Baik. sediakan platform untuk mau di Zoom-nya siapa. Jadi nanti Pak Zulfikar Iya, akan kandang upload apa kandang sama gitu ya. Edo ya. Sama Edo atau Iya, sama baik, Kelvin baik. dari CIA atau sama Pak Bagus ya. Baik, baik, baik. Saya tunggu Bu ya. Sedikit saya mengomentari tadi pernyataan dari teman-teman di ini, tidak maksud untuk ini, kembali lagi ya, namanya kepercayaan, yuk kita pakai kepercayaan masing-masing, yakini kepercayaan masing-masing gitu kan. Tentunya pertahankan keyakinan itu manakala dalam perdebatan, itu mungkin ya. Terus berkenan dengan kejadian yang terjadi di Makassar, kami pun ikut turut berbelasungkawa. Tentunya sebelum kita menemukan siapa pelakunya gitu kan, kita tidak bagus untuk menuduh seseorang si A, si B, si C gitu kan. Karena itu artinya apa? Artinya nanti pelaku utama merupakan orang-orang yang jelas-jelas mereka adalah apakah dia pesanan atau dia benar-benar pelaku utama, dalam artian tanpa pesanan pun akhirnya dia berlenggang kangkung. Itu mungkin sedikit nasihat dari teman-teman ke teman-teman gitu kan. Jadi kejahatan itu harus ditangkap sebagai orang jahatnya gitu ya, bukan pionnya gitu ya. Apalagi kita salah dalam menuduh kan. Katakanlah gitu kan, di antara teman-teman hari ini polisi pun belum menentukan siapa penjahatnya gitu kan, terus kita udah menuduh, bisa jadi tuduhan itu salah dan akhirnya si pelakunya malah ketawa gitu ya, karena kita paham dan sadar bahwa kejadian ini bukan berulang, bukan sekali ini gitu kan, dan berulang-ulang gitu. Mungkin selama ini kita terlalu cepat menuduh sehingga si pelakunya malah tertawa gitu ya. Saya pesankan sebagai anak bangsa tentunya kita cari kesalahan ini, siapa yang salah, kita cari kesalahan tadi dan kita perbaiki yang salah gitu ya, bukan mencari-cari kambing hitam yang akibatnya sekali lagi saya katakan ini akan terulang ya. Kalau saya lebih cenderung begitu. Dan kami pun hari ini di Jum Muslim pun belum berani mengadakan semacam apapun itu gitu ya, termasuk tadinya mau mengkantor kalian atau tapi saya pikir lagi untuk apa gitu, dari polisian belum ada dan kami belum ada hak untuk itu. Jadi sedikit aja untuk klarifikasi kepada Ibu Watimena dan Monica ya, dari kami dari Muslim hari ini belum berani bersikap apapun ya. Kami menunggu bagaimana dari polisi dan kami nanti hari ini hanya sebatas pengenalan aja. Tolong berhati-hati dalam berkomentar, tolong berhati-hati dalam menuduh, karena belum tentu yang lagu lama. Nggak apa-apa, tapi ini hanya mengingatkan saja. Terserah, nanti akan terjadi lagi besok begitu lagi gitu ya. Kenapa pelaku utama nggak ditangkap atau pelakunya masih tertawa dan bergembira gitu? Karena kita telah diadukan gitu ya. Itu ya nasihat saya untuk pribadi saya juga ke teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita terjadi fiksi gara-gara kesalahpahaman. Ya, cukup baik kami Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan insya Allah inilah kebenaran gitu ya. Dan kami berusaha untuk menjadikan Jum ini tempat bagi kita untuk sama-sama beradu argumen gitu ya. Itu Uti Watimena, makasih banyak waktunya. Maaf saya mungkin hari ini baru sekarang saya bisa main-main ke tempat Ibu. Makasih banyak Uti Watimena ya. Pak Kismin, makasih banyak. Saya tunggu. Keberadaannya ke Jum Muslim. Baik, terima kasih. Salam, selamat malam. Ya teman-teman, terima kasih ya untuk hadirannya, istimewa buat Mbak Sofiatul Azhara, luar biasa sekali ya, kita punya narasumber yang luar biasa hari ini. Teman-teman, kita akan berpisah ya. Terima kasih buat yang ada di live chat, terima kasih buat yang mendengarkan, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya. Kita pisah dulu, nanti kita akan bertemu lagi. Mari kita rame-rame ya, kunjungi CIA. Kalau nggak ketemu di CIA, kita langsung kunjungi di itu ya Pak, Al Hayat Indonesia, karena juga akan direlay. Kalau saya belum tahu nih, ternyata saya punya janji ternyata, jadi saya mau konfirmasi dulu. Kalau saya nggak jadi, saya akan gabung juga di CIA. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita. Selamat malam teman-teman.